Episode 54 Api Melahap Roh. Ahlun dan yang lainnya memandangi tanah yang dipenuhi mayat, para seniman bela diri muda mekanik semuanya agak terpesona, dicampur dengan rasa tidak percaya. Kita menang. Ini adalah pasukan peringkat emas. Mereka menatap kosong ke medan perang yang tenang, tanah ditutupi dengan mayat. Dan ada lubang cekung raksasa hangus yang mengejutkan dengan diameter melebihi 3 km, tidak ada yang lebih jelas dari ini, kemenangan tanpa perselisihan. Jadi, serangan mereka sebenarnya sangat menakutkan. Jadi, seberapa kuat mereka? Setelah mengalami kekaguman yang luar biasa, senyum dan kepercayaan diri dari kemenangan secara bertahap muncul di wajah mereka. Sky Tiger melayang di atas lubang raksasa, yang tidak memiliki tubuh lengkap tersisa, hanya sesekali pakaian dan potongan di tanah, yang berwarna hitam dan masih merokok. Melihat ke bawah ke lubang raksasa di bawah kakinya, ingatan abu-abu yang tak terhitung muncul di benak Bing, suara tegas yang masih begitu jelas. Brad, kamu harus selalu ingat, kita para seniman bela diri mekanik milik langit. Selama kita mengendalikan langit, kita pasti akan menang. Komandan. Kamu lihat, aku sudah bisa menyulap aura kontrol ofensif 1000 set, Komandan. Aku bahkan dapat menyulap aura kontrol ofensif yang lebih kuat. Bocah ini sudah menjadi sangat kuat, Komandan. Datang dan lihat. Bing berpikir tentang Screw, hatinya menjadi semakin patah hati. Dia memaksakan dirinya untuk mengangkat kepalanya, dan tidak membiarkan air mata jatuh. Persetan, dapatkah kamu melihat ini? Aku akan menang. Aku akan membawamu untuk menemukan Ahsin, dan kita pasti akan menemukan Komandan. Bocah dari tahun itu sudah menjadi sangat kuat. Bahkan 10.000 tahun tidur tidak dapat meredupkan api hatiku. Tentara kita akan terus bergerak maju. Hatinya melonjak tanpa kendali diri, dan dia tiba-tiba mendesis ke langit. Ahlun dan Xiao Hu sama-sama kaget dengan tindakan Tuan Bing, mereka menatap kosong pada Sky Tiger yang mengamuk. Dalam hati mereka, Tuan Bing selamanya seseorang yang tidak peduli, seseorang selalu riang dan mudah. Sky Tiger yang indah, seperti seluruh tubuhnya es dingin, akan selamanya tetap tenang dan sejuk dalam pertempuran, tidak ada yang akan bisa menandinginya, selamanya menjadi sedingin es. Mereka belum pernah melihat sebelumnya Master Bing yang saat ini mengamuk, Sky Tiger yang tampak menyeramkan. Setelah desisan berhenti, Sky Tiger menundukkan kepalanya, melirik para pemuda di belakangnya, dia berteriak, kalian semua harus ingat, kita, adalah penguasa langit. Langit yang diambil dari kita selama 10.000 tahun, kita, secara pribadi akan merebutnya kembali. Petik 2. Setiap pemuda di ketentaraan semuanya terpikat dan tak dapat berkata-kata oleh ucapan tirani Tuan Bing. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar ketika mereka melihat ke langit, sosok yang sedingin es dan gila, diam-diam menanam benih di hati mereka. Konstelasi Sextans. Setelah deklarasi kelompok bela diri terhormat dan berita tentang dukungan 15 orang suci, suasana segera menjadi tegang. Ekspresi Littleful berada di luar fokus normal. Batful Subjugating Bat melayang di atas kepala Littleful, layar cahaya remang-remang menutupi tubuhnya. Sebagai salah satu dari 3 orang kudus darah teratas di Onyx Soul, bagaimana bisa Bat Subjugating yang diperkuat oleh Gui Wu menjadi benda biasa? Lebih lanjut, Batful Subjugating Bat adalah produk yang dimaksudkan untuk mendapatkan keabadian. Itu memegang pemahaman Gui Wu tentang kehidupan, keterlibatannya yang dalam terhadap hukum, yang semuanya melampaui apa yang bisa dipahami Littleful saat ini. Bat Subjugating yang kuat adalah keseluruhan itu sendiri, alam semesta dengan sendirinya. Setelah Littleful mempelajarinya, dia menyadari bahwa Bat Subjugating yang kuat sangat mistis. Layar cahaya yang ditaburkan oleh Batful Subjugating Bat itu seperti embun hujan yang bisa terus-menerus menyuburkan domain rohnya. Makanan ini tidak secepat tulang santo, tapi itu bisa membantu untuk memberi semangat lebih dari tulang santo. Setelah mengunyah tulang suci yang dimiliki Fu Ying, nilai roh Littleful telah menembus angka 100 poin dan mencapai 102 poin, dan nilai rohnya masih terus tumbuh. Apa yang tidak dia antisipasi sama sekali adalah bahwa pemurnian harta roh benar-benar dapat membantu nilai rohnya tumbuh lebih cepat. Tengkorak emas melayang di depannya, api dingin anggun putih memancarkan dari dalam tengkorak emas. Tengkorak emas adalah benda suci yang jarang terlihat bahkan di grup marsial terhormat, itu disebut mahkota marsial terhormat, dan merupakan senjata untuk memurnikan harta roh. Semua pahala Fu Ying tidak digunakan untuk mengubah teknik roh atau mengubah harta roh lainnya, tetapi ia benar-benar mengubahnya untuk mahkota bela diri yang terhormat, yang tahu bahwa itu akan mendarat di tangan Tang Tian dengan mudah. Penggunaan terbesar dari mahkota bela diri terhormat adalah parasitisme dan optimalisasi api roh, dan selalu mampu membebaskan nilai roh berharga dari domain roh, itu juga bisa memungkinkan api roh untuk terus tumbuh. Api dingin anggun di dalam mahkota bela diri yang terhormat telah mencapai nilai roh 50. Api dingin anggun saat ini seputih salju dengan butiran es yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya, nyalanya melonjak seperti siluet pintar yang menari dengan ringan dan anggun, dinginnya tulang mengikuti setiap lompatannya, perlahan-lahan menyebarkan api keluar. Itu melilit harta bintang, dengan kecepatan yang menakjubkan itu memutar dan menghaluskan harta bintang. Dengan sangat cepat, harta karun bintang itu tampaknya akan meleleh, dan menjadi bulat sempurna.
Api dingin salju putih sekali lagi akan perlahan-lahan jatuh dan mundur kembali ke mahkota bela diri terhormat. Bola logam emas seukuran telur ayam melayang di depan Little Fool. Bola logam emas berwarna perunggu, tetapi permukaannya memiliki urat perak yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya terlihat sangat cantik. Little Fool melambaikan tangannya, menjaga bola perunggu itu, lalu melemparkan dua harta karun bintang lagi ke dalam anggun dingin api. Api dingin anggun dengan nilai roh 50 sangat kuat, dan harta bintang biasa tidak mampu menolak. Pemikiran Little Mob sangat kasar dan sederhana, karena lawan dapat menggunakan kekuatan harta bintang, maka mereka juga bisa, karena harta bintang tidak hanya dimaksudkan untuk pertahanan. Si kecil bodoh yang sudah mulai mendapatkan bakat untuk harta roh, memiliki pemahaman yang lebih mendalam daripada musuh. Pemimpin militer musuh bukan orang suci, tetapi pemahamannya tentang kekuasaan juga berada di ujung bawah. Benteng harta karun Star tidak sedikit pun terampil di mata Little Fool. Baginya, pemimpin militer hanya bisa mengumpulkan harta bintang bersama, dan itu hanya karena kuantitas mengejutkan bahwa ia akan memiliki kemampuan pertahanan seperti itu. Tetapi bagi Little Fool, kekuasaan tidak hanya dikumpulkan dari angka. Dia memilih beberapa harta karun bintang dengan atribut yang kontras, dan kemudian dia akan menggunakan api roh untuk menerobos penghalang mereka dan menggabungkan mereka sepenuhnya bersama-sama. Bom, yang baru disempurnakan tidak dianggap sebagai harta roh, tapi itu tidak seperti bagaimana benteng harta karun mengumpulkan harta, itu dianggap memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Teknik ini ditemukan dari sisa-sisa memori Guiwu. Fragmen memori ini sangat sulit untuk dipahami, dan sebagian besar dari mereka adalah tentang pelatihan meridian darah, tetapi ada banyak konten lain yang tercampur ke dalamnya. Si kecil bodoh tahu nilai dari kenangan itu, mengabaikan fakta bahwa ia adalah salah satu dari 3 orang suci teratas, sebuah entitas yang mampu menghaluskan bed subjugating yang kuat, adalah seorang seniman bela diri yang hampir dapat menyentuh keabadian, betapa kuatnya apakah itu. Jadi setiap fragmen di sana adalah semua harta yang tak ternilai. Bahkan si bodoh tahu betapa hebatnya barang-barang itu, dan menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa mereka. Selama 1 hari dan 1 malam, si kecil bodoh tidak berhenti untuk istirahat. Menyempurnakan bom ke Little Fool relatif mudah. Ketika bom terakhir disempurnakan, Tang Tian berdiri. Di atas awan, semua orang suci juga berdiri. Ye Shouxin menatap langit, 1 hari dan 1 malam baru saja berlalu seperti itu, dan musuh sebenarnya tidak bergerak. Ini tidak membuatnya merasa rileks tetapi sebaliknya, membuat tekanan kepadanya semakin berat. Musuh tidak menyerah, karena dalam 2 hari terakhir, selalu ada orang-orang suci yang bersembunyi di sekitar, sehingga mereka tidak berani bersantai. Ye Shouxin tidak memiliki harapan berlebihan bahwa benteng harta karun bintang mampu memblokir serangan begitu banyak orang suci, lebih jauh lagi, itu adalah 43 orang suci, jadi ketika mereka bersama, mereka pasti akan memikirkan cara. Apa yang dia harapkan adalah untuk bertahan 1 hari lagi. Selama dia bertahan selama 1 hari lagi, orang-orang kudus dari Bait Suci akan dapat tiba, dan pada saat itu akan menjadi serangan balik mereka. Tiba-tiba, sekelompok titik hitam kecil terbang turun dari langit. Ye Shouxin gemetar, mereka akan menyerang. Dia mengencangkan tenggorokannya dan berteriak keras, serangan musuh. Semuanya waspada. Petik 2. Suara yang kuat memecah keheningan, para prajurit di benteng melihat ke langit untuk melihat titik-titik hitam yang masuk, mereka semua segera menjadi terbangun. Semua orang tahu, kali ini nyata. Orang-orang di langit bersiul dengan kecepatan tinggi saat mereka mendekati benteng. Si kecil bodoh mengikuti di belakang Tang Tian dengan antisipasi, dia ingin menguji kekuatan bom harta karun roh yang telah dibuatnya dengan kemauan. Tatapannya menyapu seluruh benteng, dia dengan hati-hati memeriksa itu. Benteng harta karun Star dipenuhi dengan banyak harta, yang berarti akan ada titik fokus. Selama dia menemukan dan menghancurkan titik itu, dia akan dapat menghancurkan seluruh benteng. Dia memandang harta satu demi satu, memisahkan perbedaan. Matanya tiba-tiba menyala, tunggu sebentar. Tiba-tiba, suara Tang Tian tiba-tiba berteriak di samping telinganya, semua orang, lemparkan bommu ke tempat berbentuk segitiga di sana. Si kecil bodoh terkejut, dia memandang Tang Tian, seolah-olah dia sedang melihat hantu. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menemukannya? Dia benar-benar tidak menyadari tentang Spirit Treasures, benteng itu berpadu dengan baik, jika bukan karena standar pemurnian yang baru-baru ini ditingkatkan, Little Fool sendiri tidak akan dapat menemukannya. Tapi si bodoh itu sebenarnya selangkah lebih cepat darinya. Bocah ini, ke tingkat apa kemampuan pertempurannya meningkat? Tuan, haruskah kita membuang 2 untuk mengujinya terlebih dahulu? Meng Ta segera berteriak, dia adalah orang yang berpengetahuan luas. Tang Tian tidak tahu nilai bola perunggu di tangannya, tetapi dia tahu. Bola perunggu dipenuhi dengan energi yang bergerak, 2 roh bela diri yang kontras, benar-benar mampu mencapai keseimbangan. Setelah berpikir bahwa dia harus membuang benda yang begitu bagus, Meng Ta merasa sedih di hatinya. Tidak, lempar semuanya bersama-sama. Tang Tian menggelengkan kepalanya tanpa ragu, jika kita tidak bisa mematahkannya, kita akan memikirkan cara lain. Semua orang merasakan sakit di hati mereka, tetapi karena Tang Tian mengatakan untuk membuang semuanya, mereka hanya perlu membuang.
Tidak ada yang melihat Little Fool membuka payungnya di belakang Tang Tian, dia adalah orang yang telah menerima kejutan terkuat, dia berani mengkonfirmasi bahwa Tang Tian tidak tahu taktik pertempuran. Tapi, Little Fool mengerti, dia tahu bahwa untuk menyerang sebuah kota, ledakan hebat selamanya lebih kuat daripada gesekan, dan jauh lebih efektif. Baiklah, bocah ini pasti membuat tebakan liar. Semua orang memegang 2 bom di tangan mereka, yang merupakan hasil kerja keras Little Fool sepanjang hari dan malam. Pada saat itu, benteng menyala dengan aura cahaya yang mempesona. Setiap prajurit tahu bahwa mereka pada saat hidup dan mati, dan menuangkan kekuatan sejati mereka dengan panik ke dalam harta karun bintang. Seluruh benteng melepaskan energi yang menakjubkan fluktuasi, karena penghalang energi padat semakin membeku. Saat benteng tampak lebih dekat, Tang Tian berteriak, bunuh. Semua orang suci membuang bom mereka tanpa ragu-ragu. Hampir 100 bola perunggu dilemparkan dengan teknik yang berbeda, membentuk busur terbang yang berbeda dari segala arah. Mereka tampak seperti segerombolan haus darah, mengeluarkan suara siulan yang tajam, menerkam langsung menuju sasaran segitiga kubu. Meskipun mereka memiliki waktu yang sangat singkat untuk mencocokkan lemparan, semua orang adalah orang suci, begitu mereka melepaskan tangan mereka, tidak ada banyak perbedaan, dan hampir semua bola perunggu mendarat di target segitiga pada saat yang sama. Pa. Seperti hujan rintik-rintik di daun pisang, suara bola perunggu pecah terdengar. Ledakan yang diantisipasi tidak muncul, karena bahkan tidak sedikit pun aura cahaya dihasilkan, menyebabkan semua orang terkejut. Indera orang-orang suci itu akut, mereka dapat merasakan gelombang energi berbahaya di dalam bola perunggu, dan tidak ada yang berpikir bahwa sebenarnya tidak akan ada ledakan sama sekali. Mungkinkah mereka merasakan hal yang salah dari bola? Meng Ta menyipitkan matanya, dan berteriak, lihat, nyala api kecil. Semua orang terbangun, mereka fokus dan melihat, benar-benar, setiap tempat di mana bola-bola perunggu pecah, akan melepaskan seuntai api, tetapi kemudian dengan sangat cepat semua orang mengungkapkan pandangan kecewa. Semua nyala tembus cahaya dan sangat redup, setiap nyala api seukuran lilin, itu benar-benar nyala api kecil, tidak heran tidak ada yang memperhatikan. Api kecil itu ingin membakar seluruh benteng raksasa, bukankah hari itu tidak akan pernah datang? Semua orang memiliki pemikiran yang sama, sepertinya penyempurnaan bola perunggu memiliki beberapa penyimpangan. Tetapi mereka tidak membuat keributan, guru baru saja melangkah ke dunia suci untuk waktu yang singkat, dan memiliki sedikit cegukan adalah hal yang normal. Tiba-tiba, semua orang memperhatikan bahwa Zheng Yu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, tampaknya menjadi kegembiraan dan ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan seseorang bertanya, Old Zheng, apa yang terjadi padamu? Itu, nyala api itu menakutkan. Suara Zheng Yu gemetar, ia berlatih teknik roh tipe mata, dan sejak awal ketika api kecil muncul, ia terkejut, jadi karena kebiasaan, ia menggunakan teknik roh tipe mata untuk melihat, dan tertegun. Dalam visinya, api kecil-kecil itu seperti cacing iblis dan sangat kelaparan, dengan panik melahap benteng. Sangat kuat. Semua orang terkejut, dan berbalik untuk melihat benteng sekali lagi. Whoosh! Lidah terbakar iblis tiba-tiba melonjak, dan pada saat itu, sudah berwarna dengan warna yang berbeda, tampak seperti pelangi yang indah. Targetnya adalah area segitiga, yang sudah menghilang dengan tenang. Bodoh kecil yang membuka payungnya memiliki kebahagiaan di matanya, tiba-tiba dia teringat akan kalimat yang dikatakan Gui Wu di salah satu fragmen memori. Di benteng harta karun Star, ada lubang besar di benteng berbentuk hemisfer yang mengkilap dan utuh, yang sangat menarik perhatian dan tampak sangat jelek dan menakutkan. Orang-orang kudus yang ada di udara terkejut. Penghalang energi yang tebal dan padat dari benteng jauh melebihi harapan mereka. Mereka telah bersiap untuk pertempuran gesekan yang panjang, dan berharap bahwa hanya ledakan energi yang sangat mengerikan yang dapat menurunkan penghalang energi yang tebal. Mereka bahkan tidak merasakan sedikit pun fluktuasi energi. Nyala api itu, apa sebenarnya itu? Beberapa dari mereka yang lebih cerdas, seperti Meng Ta, sudah berpikir jauh ke depan. Jika api itu menginfeksi harta roh, pikiran itu membuat mereka gemetar ketakutan. Benteng itu benar-benar berantakan. Melihat lubang yang masih mengembang, Ye Shouxin tampak seolah-olah telah kehilangan jiwanya, wajahnya kosong dari darah. Ajudannya berteriak dengan panik, padamkan api itu. Cepat, matikan api itu. Petik 2. Berbagai serangan atribut yang berbeda dengan panik menghantam api berwarna-warni yang samar. Hati semua orang dipenuhi dengan ketakutan, benteng yang tidak bisa dihancurkan itu benar-benar mencair seperti salju, api berwarna-warni yang aneh menyala terus-menerus, seperti binatang buas yang terus-menerus melahap benteng. Terlepas dari apa atribut serangan itu, setiap kali mereka menyerang api yang berwarna-warni, itu akan seperti seekor lembu jantan yang melawan lautan, menghilang tanpa jejak. Tetapi ketakutan yang intens menyebabkan semua orang keluar dari kendali, mereka hanya tahu bagaimana menyerang dengan sekuat tenaga, sampai mereka telah menghabiskan kekuatan sejati dalam tubuh mereka, dan mereka mulai jatuh ke tanah. Pembatas psikologis seniman bela diri martial group yang terhormat akhirnya hancur, ia berteriak dan terbang keluar, ia ingin pergi, meninggalkan lubang neraka.
Dalam 1 detik, dia akan terbang keluar dari celah. Whoosh! Di detik berikutnya, lidah api berwarna-warni iblis tiba-tiba mengulurkan, dengan satu mulut itu melahap seluruh seniman bela diri. Dalam sekejap mata, bahkan tanpa bisa berteriak, dia menghilang tanpa jejak. Seniman bela diri Martial Group yang terhormat di dalam benteng semua terpana. Wajah semua orang seputih kertas, mereka menatap kosong pada api berwarna-warni di atas kepala mereka, itu benar-benar binatang buas yang tidak terkendali. Orang-orang kudus di udara juga ketakutan dari tempat kejadian. Meskipun mereka telah membunuh sebelumnya, meskipun mereka telah melihat darah sebelumnya, pemandangan di depan mereka menyebabkan telapak tangan mereka berkeringat dan menjadi dingin. Para seniman bela diri dari Light Blade Army seperti binatang yang terperangkap, mereka semua melarikan diri dari posisi pertahanan masing-masing. Apa yang kita lakukan? Sang ajudan bertanya pada Ye Shouxin, giginya bergetar. Kubu sedang dilahap pada tingkat yang menakjubkan, seluruh pasukan Blade Cahaya berdesakan bersama, seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Wajah setiap orang ditutupi oleh rasa takut dan putus asa, karena mereka tahu, ketika benteng itu benar-benar dilahap, itu akan menjadi giliran mereka. Api pelangi akan melahap setiap inci dari mereka. Menyerah. Meskipun wajah Ye Shouxin pucat pasi, tapi dia tetap yang paling tenang dan mantap. Menyerah. Ajudan terkejut, dan segera menjadi marah, bagaimana kita bisa pasrah? Kami adalah yang terhormat Martial Group. Petik 2. Ye Shouxin menatapnya dengan tenang, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ajudan yang awalnya berteriak seperti guntur perlahan-lahan menjadi lebih lembut dan lebih lembut, pada akhirnya ia menjadi diam, ekspresi kekalahannya. Para prajurit di sekitar mereka hanya tampak putus asa, tidak ada yang punya keinginan untuk bertarung, termasuk dirinya sendiri. Dan, dia tidak punya ide lain. Biarkan aku membuat keputusan ini, aku akan menerima Trial of Light oleh diriku sendiri. Ye Shouxin berkata dengan acuh tak acuh. Untuk pasukan kelas tinggi seperti mereka, mereka semua bersumpah untuk kelompok marsial terhormat, sesuatu yang mirip dengan kontrak roh bela diri, jika mereka mengkhianatinya, mereka akan dihukum oleh pengadilan cahaya. Tidak, tidak ada alasan bagimu untuk menerima hukuman sendirian. Ajudan berjuang untuk berdiri, wajahnya pulih dari amarah, kami kalah dalam pertempuran ini, kami tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali, meskipun aku bukan seorang pemimpin militer, tetapi aku adalah orang yang tahu malu. Jika bahkan para prajurit bahkan tidak memiliki keberanian untuk berjuang demi kesempatan mereka sendiri untuk menyerah, aku tidak dapat memaafkan diri aku sendiri. Petik 2. Ye Shouxin memandang ajudannya, seorang pria yang keras kepala dari cabang emas ketiga. Sebenarnya, dia tidak suka ajudannya, karena dia tahu ajudannya adalah pemegang tentara yang sebenarnya, dan dia adalah seorang komandan hanya dalam nama, dan sejujurnya hanya seorang manajer dengan gaji tinggi. Hanya saja di saat-saat normal, dia adalah orang yang sederhana yang tidak menyukai pertempuran, dan dengan demikian dia menghormati ajudannya untuk itu. Tetapi pada saat itu, dia mengagumi ajudannya. Untuk nyawa bawahannya sendiri, dia rela menanggung beban rasa malu dan hukuman. Keberanian dan ketabahan ini bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Ye Shouxin mengangguk, lalu segera berteriak. Aku, Ye Shouxin, Komandan Tentara Pedang Cahaya, mewakili Tentara Pedang Cahaya untuk menyerah. Ajudannya juga berteriak, aku, Mo Lei, wakil komandan tentara pisau cahaya, mewakili tentara pisau cahaya untuk menyerah. Bang! Aura cahaya putih segera berkembang dari bagian dalam tubuh mereka, menjebak mereka berdua, itu adalah pengadilan cahaya dari grup marsial terhormat, setiap kali seorang seniman bela diri menentang sumpah mereka, pengadilan cahaya akan muncul. Mereka berdua menunjukkan ekspresi sedih, ekspresi mereka menjadi terdistorsi, roh bela diri mereka, di dalam aura cahaya, dengan cepat mulai terbakar. Komandan! Wakil komandan. Semua prajurit terkejut dengan gangguan yang tiba-tiba. Orang-orang suci di udara tiba-tiba tersentak, mereka semua melihat ke arah Tang Tian. Menyerah. Tang Tian juga terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa pasukan yang terhormat kelompok bela diri akan menyerah. Di matanya, kelompok terhormat marsial selalu sangat menjengkelkan, dan akan benar-benar berjuang sampai mati. Dia tidak pernah mengharapkan mereka untuk menyerah. Ketika pengadilan cahaya berkembang dari tubuh mereka, Tang Tian segera mengerti, mereka benar-benar menyerah dan bersedia menerima hukuman. Tang Tian bisa merasakan kontrak roh bela diri dari aura cahaya putih. Little Fool. Tang Tian berteriak. Little Fool sangat tidak mau, dia sebelumnya tidak berharap kekuatan roh api menjadi begitu besar. Dan ketika api roh berubah menjadi api berwarna-warni, ia tiba-tiba memikirkan jenis harta roh lain yang dicatat oleh Gui Wu. Memakan seluruh benteng harta karun Star, dengan total 2000 harta karun bintang telah menyebabkannya berevolusi. Api berwarna-warni memiliki nama, yang disebut Flower Devouring Flame. Ini adalah jenis harta roh-roh yang tidak ortodoks, dan hanya orang suci darah yang bisa menghasilkan harta roh-roh aneh dan iblis. Yin dan yang melahirkan api roh, dan ketika api roh terus berkembang, akhirnya akan disempurnakan menjadi roh pemakan roh. Aspek yang paling penting dari menyempurnakan Flower Devouring Flame adalah bahwa itu membutuhkan pengeluaran harta bintang yang konstan untuk memeliharanya, dan memungkinkannya untuk terus tumbuh.
Setelah makan lebih dari 2.000 harta karun bintang, nilai roh Spirit Devouring Flame terus meningkat hingga nilai saat ini lebih dari 180 poin nilai roh, hanya selangkah dari 200 poin. Jika itu menembus 200 poin nilai roh, api Devouring Spirit akan berevolusi sekali lagi. Flame Devouring Flame dapat melahap semangat bela diri seorang seniman bela diri, dan juga bisa tumbuh darinya. Jika itu melahap seluruh pasukan, itu akan dapat berevolusi lagi. Tapi sayang, mereka benar-benar menyerah. Si kecil bodoh diam-diam merasa sedih, Bad Subjugating yang kuat terbang keluar dari tubuhnya dan berputar perlahan. Baru saja, dia telah menggunakan Bad Subjugating yang kuat untuk mengendalikan Flower Devouring Flame, dan melahap prajurit yang bersiap untuk melarikan diri. Flower Devouring Flame langsung menjadi lamban, dalam beberapa saat cepat menyusut, dan warna pelangi menjadi lebih padat. Semua tentara yang panik dari pasukan Blade Cahaya muncul di depan semua orang, dan Ye Shou Xin dan Mo Lei yang terbungkus di dalam sangkar cahaya putih. Pengadilan cahaya tidak akan mengambil nyawa mereka. Aspek yang paling menakutkan adalah bahwa hal itu membuat para pengkhianat hidup lebih buruk daripada mati. Little Fool sangat tidak puas, melihat cahaya Trial of Light yang menyilaukan, ia bahkan menjadi tidak bahagia. Si kecil bodoh tidak mau menerima penyerahan diri mereka, tetapi ia tidak dapat mengkhianati perintah Tang Tian. Sial. Dua percobaan cahaya, menjadi semakin menyilaukan, membuat Little Fool semakin tidak bahagia. Dia mendengus di dalam hatinya, dan Bad Subjugating yang kuat di depannya berputar dengan lembut. Flower Devouring Flame tiba-tiba menerkam mereka berdua, melahap mereka berdua dan menyebabkan sekelompok orang berseru dengan keras. Roh yang melahap api terpisah dari mereka, membuat mereka berdua pingsan. Roh melahap api berubah menjadi nyala merayap yang terbang ke Bad Subjugating kuat. Pengadilan cahaya benar-benar ditelan olehnya. Tapi ekspresi Little Fool menjadi sangat buruk, dia terlihat sangat muram dan tidak bahagia. Dengan pikiran, dia dan Bad Subjugating yang kuat menghilang. Sial grup marsial terhormat, percobaan cahaya ini memiliki sesuatu yang aneh di dalamnya. Tentara Daun benar-benar musnah. The Light Blade Army telah sepenuhnya membelot. Ketika berita ini sampai di grup terhormat marsial, itu memicu gelombang besar. Menambahkan tentara Daun Merah, sudah dua tentara yang benar-benar hancur. Di medan perang, penghancuran seluruh pasukan jarang terjadi, karena itu berarti ada kesenjangan besar antara kedua belah pihak. Setelah bertarung dengan Leo Constellation begitu lama, berapa kali seluruh pasukan menghilang lebih sedikit daripada ketika bertarung dengan konstelasi utama Ursa. Tapi yang benar-benar mengejutkan grup marsial terhormat bukanlah penghancuran pasukan, tetapi pembelotan dari pasukan Blade Cahaya. Untuk mengendalikan pasukan dan mempertahankan kesetiaan absolut terhadap kelompok bela diri terhormat, kelompok bela diri terhormat telah melalui pengalaman bertahun-tahun untuk meneliti trial cahaya. Setiap orang suci, berbagai tingkat tetua yang berbeda, personel tentara penting, tulang punggung berbagai cabang, semuanya diminta untuk bersumpah kesetiaan mutlak kepada kelompok bela diri, dan setiap upacara sumpah akan memiliki pengadilan cahaya yang ditanamkan dalam roh bela diri mereka. Selama seseorang mengkhianati kelompok bela diri, pengadilan cahaya akan mengaktifkan dan membakar roh bela diri pengkhianat, menyebabkan pengkhianat itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Untuk mencapai hasil pendisiplinan, pengadilan cahaya tidak akan langsung membunuh pengkhianat, tetapi sebaliknya terus membakar mereka, menyebabkan mereka berada di antara keadaan cahaya dan kematian, dan waktu terlama yang diperlukan untuk proses ini adalah 72 tahun. Dalam 72 tahun ini, pengkhianat tidak dapat bunuh diri, dan hanya bisa melolong dalam kesedihan, dan hanya setelah 72 tahun tubuh dan jiwanya padam. Setelah penciptaan percobaan cahaya, itu menjadi senjata yang memperkuat grup marsial terhormat. Dan sejak itu, ada sangat sedikit contoh di mana ada yang mengkhianati kelompok bela diri, banyak dari mereka lebih bersedia untuk bunuh diri, atau mati bersama dengan musuh-musuh mereka, dan tidak pernah setuju untuk menyerah. Ini juga membuat para seniman bela diri sangat berani dan fanatik dalam pertempuran, itu sebabnya banyak rasi bintang yang lebih besar tidak mau berselisih dengan mereka. Kelompok bela diri yang terhormat belum pernah mengalami pengkhianatan selama sekitar 300 tahun, terutama bahwa keduanya adalah personil paling penting dari tentara, itu adalah deklarasi desersi kolektif. Grup marsial terhormat jelas marah. Cabang emas ketiga menanggung beban kesalahan yang besar, Yuli ditangguhkan dari tugasnya, wakil masternya juga ditangguhkan, semua seniman bela diri peringkat emas dihadapkan dengan hukuman penjara dan penyelidikan. Dengan sangat cepat, informasi mengenai Ye Shou Xin dan Mo Lei diambil dan dikirim ke tangan masing-masing tetua. Dari informasi itu, baik-baik saja kalau Ye Shou Xin jatuh, dia tidak dilahirkan dari kelompok bela diri. Tapi, Mo Lei adalah seniman bela diri terhormat martial group yang benar-benar biru, darah yang mengalir di nadinya adalah darah marsial terhormat ortodoks, ayahnya adalah anggota lama dari cabang emas ketiga, dan telah mati dalam pertempuran. Mo Lei mewarisi keinginan ayahnya dan bergabung dengan cabang emas ketiga, dengan cepat menampilkan bakat dan keberanian yang mencengangkan, dan selalu tampil baik dalam pertempuran berturut-turut. Dia adalah seniman bela diri peringkat emas dengan dinas militer paling banyak di seluruh cabang emas ketiga, dan karena kinerja yang luar biasa, ketika Light Blade Army dibentuk, dia disebut-sebut sebagai wakil komandan Ye Shou Xin. Di mata sesepuh,
Mo Lei adalah keturunan langsung dari seniman bela diri martial group yang terhormat, dan dianggap sebagai seniman bela diri yang paling dapat dipercaya, kesetiaannya tidak diragukan lagi. Tapi, jika bahkan Mo Lei, seorang seniman bela diri martial biru yang terhormat membelot, lalu siapa yang tidak? Penjara isolasi cabang emas ketiga menarik perhatian cabang emas lainnya. Dengan sangat cepat, berita pengkhianatan Mo Lei menyebar, menyebabkan kegemparan di grup terhormat martial. Semua seniman bela diri yang telah berinteraksi dengan Mo Lei sebelumnya tidak percaya informasi sama sekali. Bagi mereka, meskipun orang terakhir yang akan berjuang untuk grup martial mungkin bukan dia, tetapi 1000 orang terakhir yang berjuang untuk grup martial terhormat, Mo Lei pasti akan menjadi salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa mengkhianati kelompok bela diri? Dalam kurun waktu singkat, 3 tentara telah menghilang secara berurutan, itu juga berarti bahwa 3 cabang emas akan menderita kerugian besar. Tentara daun merah milik cabang emas ke-10, Angkatan Darat Fajar milik cabang emas ke-11, Tentara Pisau Pedang milik cabang emas ke-3. Menambahkan cabang emas ke-9 yang baru-baru ini dihancurkan oleh Leo Constellation dan cabang emas ke-7 yang baru saja dihancurkan. Dari 12 cabang emas dari grup martial terhormat, 5 dari mereka sudah mengalami cedera berat. Tahun itu, ketika kelompok yang terhormat menciptakan 12 cabang emas, itu dengan ambisi liar. Sudah jelas bahwa dari 12 cabang emas adalah kekuatan inti yang dimaksudkan untuk bertarung melawan 12 istana ekliptik. Siapa tahu setelah itu tempel diciptakan, 12 cabang emas akan memiliki harapan yang lebih tinggi yang ditempatkan pada mereka oleh tetua bela diri terhormat. Seniman bela diri peringkat emas menjaga keseimbangan dalam kompetisi yang kejam. Mereka memiliki kemampuan bertarung yang kuat, dan memungkinkan tetua menjadi lebih nyaman. Tapi, dalam sekejap mata, dari 12 cabang emas, hanya 7 yang benar-benar utuh. Apakah ini harapan tinggi yang ditempatkan di cabang emas? Dari 7 cabang emas yang tersisa, yang paling cemas adalah tentara Inferno yang mengamuk yang merupakan anggota dari cabang emas kelima. Dari 4 tentara yang ditempatkan untuk melawan konstelasi utama Ursa, hanya tentara Inferno Raging yang tersisa. Dan tentara Inferno Raging sudah dibuat untuk berhenti maju dan menunggu orang-orang kudus di belakang untuk bergabung. Alasan mengapa tentara Daun dihancurkan adalah karena satu alasan penting, yaitu karena mereka menembus sendiri-sendirian, maju terus sendirian, tanpa perlindungan orang suci, mereka ditelan seluruhnya oleh pasukan mekanik musuh. Putusan ini diterima secara luas oleh semua orang. Menyusul kemajuan perang, hubungan antara tentara dan orang-orang kudus, bukannya lebih terasing, sebenarnya menjadi lebih intim. Perang akan selalu mengubah perspektif orang. Grup martial terhormat tidak membuat langkah lain. Mereka tinggal dan menunggu pasukan Inferno yang mengamuk untuk bergabung dengan 10 orang suci, dan menunggu 15 orang suci yang pindah dari tempel untuk bertarung dengan orang suci independen yang dipimpin Tang Tian. Pembentukan pasukan kelas emas tidak dianggap sebagai kegagalan, tapi jelas mereka tidak cukup untuk membuat petinggi grup martial terhormat merasa aman. Pertempuran antara orang-orang kudus adalah sorotan sejati dari pertunjukan. Di Martial Spirit Chamber, di dalam bed subjugating yang kuat, ada pertempuran sengit lainnya yang terjebak dalam kebuntuan. Flower Devouring Flame melilit Trial of Light, tapi Flower Devouring Flame tidak mampu menekan Trial of Light, malah terkikis oleh Trial of Light. Si kecil bodoh tidak tahu apa itu percobaan cahaya, tetapi ia bisa merasakan bahaya yang sangat besar darinya. Aura cahaya dari Spirit Devouring Flame semakin lemah, sementara Trial of Light menjadi lebih murni dan lembut, menjadi semakin berbahaya. Little Fool yang diselimuti oleh api, tahu dia tidak bisa lagi menunggu. Tanpa ragu-ragu, dia pergi ke bed subjugating yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki bed subjugating yang kuat. Adegan di matanya berubah gelap, seolah-olah dia ditarik ke dalam kekosongan tanpa dasar, hanya saja. Dia menatap kosong pada beberapa aura cahaya, mereka seperti bintang yang mengambang di kehampaan. Di dalam aura cahaya samar-samar terlihat dari semua jenis fragmen rekaman, fragmen tabung reaksi kristal, berbagai fragmen warna yang berbeda, dan anggota badan dari binatang roh bintang yang tidak diketahui. Setoran harta karun. Di dalam bed subjugating yang kuat, sebenarnya ada sejumlah harta yang terakumulasi. Si kecil bodoh tercengang, wajahnya benar-benar sok. Dia tidak tahu, Gui Wu tahu bahwa itu akan memakan waktu yang lama, dan karena dia tidak tahu kapan itu akan terjadi, roh suci dia perlu untuk bisa bertahan di dalam bed subjugating yang kuat untuk waktu yang lama. Untuk melewati arus waktu, kesepian adalah musuh terbesarnya, jika dia tidak melakukan apa-apa. Dalam rentang waktu yang lama, seseorang mungkin menjadi gila, terlepas dari apakah orang itu memiliki kemauan kuat atau tidak. Gui Wu telah melakukan banyak persiapan. Ruang di dalam bed subjugating kuat itu besar, Gui Wu menciptakan satu demi satu ruang terpisah di dalam kekosongan. Ruang independen ini menyimpan berbagai macam koleksi dari kehidupan Gui Wu, ada catatan, koleksi, dan banyak hal lainnya. Dan, untuk menghabiskan waktu, Gui Wu bahkan memindahkan seluruh bengkel Blood Meridian-nya ke dalam, dan kapanpun dia bosan, dia bisa terus bereksperimen. Itu karena dia telah mempersiapkan dengan sangat cermat sehingga dia tidak menjadi gila, dan sebagai gantinya, selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, dia telah bereksperimen pada berbagai ide baru, dan meninggalkan sejumlah besar produk.
Tetapi tidak ada yang bisa menolak kekuatan waktu. Meskipun dia telah menghaluskan bed subjugating yang kuat, dan itu bisa tanpa henti menyuburkan Saint Spiritnya sebenarnya melemah pada waktunya. Dan koleksi dan produknya secara bertahap berubah menjadi debu, itu adalah kekuatan waktu, diam-diam dan perlahan, tidak ada yang bisa membalikannya, itu dingin dan tanpa ekspresi. Dia adalah satu-satunya orang suci darah dalam sejarah yang paling dekat dengan kesuksesan dengan Forceful Subjugating, tetapi sangat disayangkan bahwa dia bertemu Tang Tian yang memiliki badan energi nol, nasibnya tidak menguntungkan. Little Fool mendapatkan kembali ketenangannya, menekan kegembiraan di hatinya, dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menang melawan percobaan cahaya, tempat ini akan menjadi berbahaya. Aura cahaya iblis tiba-tiba tumbuh di mata Little Fool. Dari fragmen memori Gui Wu, dia tahu bagaimana mengendalikan bed subjugating yang kuat, dan juga tahu bahwa bed subjugating yang kuat sama sekali bukan kapal Saint Spirit, tapi dia tidak pernah berharap interiornya begitu luas. Di setiap bola cahaya adalah ruang independen, meskipun sebagian besar koleksi berubah menjadi debu, fragmen yang tersisa masih merupakan deposit harta sangat besar bagi mereka. Tapi, sebelum yang lainnya, dia harus mengalahkan pengadilan cahaya. Jika itu hanya kebodohan kecil sendiri, dia pasti tidak akan menyentuh pengadilan cahaya, bahkan jika dia harus melepaskan flame pemakan roh, dia pasti tidak merasa sayang. Meskipun nilai 2000 harta karun bintang sangat bagus, tetapi sekarang setelah ia tahu cara memperbaiki, dengan kekayaan Tang Tian saat ini, ia sekali lagi dapat menyaring api pemakan roh yang baru. Tetapi sekarang setelah dia tahu situasi di dalam, Little Fool telah membuang ide untuk menyerah. Kilau aura cahaya mulai muncul di sekitar Little Fool, melepaskan panggilan ke dalam kekosongan. Sebuah bola transparan berwarna abu-abu tiba-tiba meluncur maju dari kekosongan ke depan Little Fool. Little Fool segera memasuki bola cahaya. Adegan di depannya berubah sekali lagi. Di dalam kekosongan yang padat berkerumun dan simbol-simbol emas mengambang yang tak berujung, mereka baik dirangkai menjadi rantai emas, atau disatukan menjadi bola cahaya, dengan bentuk dan ukuran yang berbeda, mereka seperti pasir apung, diam-diam mengambang di kekosongan di semua sudut, tanpa ujung dimelihat. Little Fool sekali lagi tercengang oleh pemandangan di depannya, jadi inilah yang dapat dilakukan oleh salah satu dari 3 orang suci darah jiwa Onyx teratas. Tepatnya berapa banyak undang-undang yang telah diterangi olehnya. Tetapi pada saat itu, dia tidak bisa peduli tentang hal lain. Bola abu-abu adalah tempat persembunyian terakhir untuk bed subjugating Forceful, dan juga hub terakhir untuk mengendalikan bed subjugating Forceful. Si kecil bodoh tiba-tiba dipenuhi dengan keyakinan. Maka aku akan menggunakan ini untuk memenangkan pertempuran ini, dan menawarkan senior Gui Wu pengorbanan. Dia bergumam di dalam hatinya, bola cahaya abu-abu tiba-tiba menyala. Wosh-wosh, simbol-simbol dan rantai-rantai emas bergerak, pasir apung berwarna emas perlahan-lahan bergerak, bola-bola cahaya yang terdiri dari simbol-simbol mulai bergerak, lautan hukum yang luas sepertinya dibangunkan dari tidurnya yang panjang. Lebih dari ratusan juta simbol hukum, seperti lautan luas, mulai bergerak. Pikiran si kecil bodoh diaduk, dia seperti sampan di lautan, hilang di air yang luas dan tak ada habisnya, seolah-olah dia sama tidak pentingnya dengan setitik debu. Setiap gelombang lautan hukum itu sunyi, tetapi dalam pikiran Little Fool, gelombang itu melonjak maju dan bertepuk tangan seperti guntur. Cahaya seperti kunang-kunang mulai naik dari lautan hukum, lebih dari ratusan juta titik cahaya, muncul dari hukum emas, membentuk samudera cahaya. Lautan aura cahaya kunang-kunang memantulkan wajah Little Fool, menunjukkan keterkejutan dan keterkejutannya dengan sangat jelas. Pengadilan cahaya tampaknya menyadari bahaya, dan tiba-tiba mengeluarkan aura cahaya terang, merusak api pemakan roh. Tetapi di depan lautan kunang-kunang, pengadilan cahaya sangat kecil, dan redup, dan tidak penting. Semua aura ringan seperti kunang-kunang terbang dari segala arah menuju Flower Devouring Flame. Mereka terbang sangat lambat, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan, menyebabkan percobaan cahaya menjadi semakin waspada. Tiba-tiba kondensasi aura cahayanya, membentuk sinar simbol rune putih dan melarikan diri dari Spirit Devouring Flame. Sinar simbol rune putih ini terbang sangat cepat, tiba-tiba melesat ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Tapi terlepas dari kemana perginya, itu adalah kekosongan tanpa akhir tanpa batas. Kunang-kunang di sekitarnya semakin banyak, dan itu menjadi lebih menakutkan dan lebih mengamuk, tetapi terlepas dari mana itu terbang, akan selalu ada titik-titik cahaya, itu benar-benar dikelilingi. Titik-titik cahaya yang tak habis-habisnya seperti gelombang, datang dari segala arah, perlahan-lahan semakin dekat. Simbol rune putih yang tidak bisa lepas melepaskan cahaya putih, menyebabkan titik-titik cahaya di dekatnya padam. Tetapi jumlah kunang-kunang seperti titik cahaya terlalu banyak, secara bertahap memaksa masuk, area cahaya putih terus menyusut. Gelombang Firefly seperti titik cahaya terus berkerumun, menyebabkan cahaya putih redup dan akhirnya menghilang. Pada saat berikutnya, ratusan juta titik cahaya secara bertahap tenggelam dan memasuki lautan hukum yang luas, menyebabkannya menjadi tenang kembali. Dalam kehampaan, hanya api putih berukuran kuku yang tersisa, nyala api tidak memiliki atribut apapun, namun melepaskan kekuatan dingin.
Api Devouring Flame yang melemah tampaknya telah mencium sesuatu, berubah menjadi garis api, itu terbang ke api putih seukuran kuku dan melahapnya. Bang! Aura cahaya dari Spirit Devouring Flame meluas, cahaya multiwarna berkedip tanpa batas, memancarkan niat membunuh yang ganas, yang perlahan-lahan menghilang. Apa yang menggantikannya adalah jantung berdebar-debar. Mata Littleful berkilau karena terkejut, dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan Spirit Devouring Flames, wajahnya yang menggemaskan mengungkapkan kegembiraan. Segudang warna Spirit Devouring Flame berangsur-angsur menjadi redup, mendapatkan kembali naungan beningnya, itu diam-diam melayang di kehampaan tanpa jejak ki berbahaya. Littleful melambaikan tangannya, Flower Devouring Flame terbang ke telapak tangannya, lengkungan senyumnya menjadi lebih luas dan lebih luas sampai-sampai dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Suara kekanak-kanakan itu dilapisi dengan niat jahat dan kegilaan. Nilai roh The Spirit Devouring Flames telah mencapai nilai tertinggi sepanjang masa, yaitu 260 poin. Melanggar nilai ambang 200 berarti bahwa Spirit Devouring Flame telah menjadi Spirit Tracer kelas perak. Selanjutnya, setelah itu melahap percobaan cahaya, Flames Devouring Spirit menjadi lebih destruktif terhadap teknik roh grup marsial terhormat. Pengadilan cahaya bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh siapapun, itu dimaksudkan untuk mengendalikan para petinggi dan orang suci dari grup marsial terhormat. Seniman bela diri peringkat emas rata-rata tidak memiliki kualifikasi untuk percobaan cahaya untuk ditanam ke dalam mereka, dan untuk Jing Hao, ketika dia membelot, dia bahkan bukan seniman bela diri peringkat emas. Dan untuk melawan orang-orang kudus dan para petinggi, pengadilan cahaya memiliki kemampuan merusak yang luar biasa terhadap teknik roh tipe cahaya dan kekuatan sejati. TN, mengubah seri light dari teknik spirit ke tipe light, atau tipe mata tetapi artinya sama. HMG menggunakan cahaya sebagai serangan mereka, kurasa. Siapa yang bisa menyalahkan Littleful karena begitu bahagia? Meskipun Spirit Devouring Flame sangat kuat, dalam catatan Gui Wu, setelah mencapai nilai roh 190 poin, melahap harta bintang akan menjadi lebih sulit untuk ditingkatkan, dan hanya dengan melahap roh bela diri yang unik atau roh suci, bisakah ia melangkah ke perak kelas. Tetapi dia harus mengakui bahwa pengadilan cahaya benar-benar kuat. Jika bukan karena Betsub juga tim kuat yang ditinggalkan Gui Wu, Littleful tidak akan bisa mengalahkannya. Pengadilan cahaya dilucuti oleh Bet, hanya menyisakan hukum inti asalnya, dan menjadi makanan bagi Spirit Devouring Flame. Bagi Flower Devouring Flame, hukum inti dari Trial of Light adalah level yang sangat tinggi, dan itulah yang memungkinkan levelnya untuk memiliki lompatan kualitatif. Spirit Devouring Flame saat ini mungkin, sebanding dengan serangan habis-habisan Fu Ying, dan jika musuhnya adalah kelompok bela diri terhormat, maka kekuatannya akan diperkuat. Itu juga berarti, mulai sekarang, si kecil bodoh yang memiliki roh Devouring Flame akan menjadi musuh bebuyutan para Saint marsial yang terhormat. Tang Tian tidak punya waktu untuk menjaga Littleful, dia dalam kekacauan, penyerahan pasukan Blade Light adalah hal yang merepotkan baginya. Moral dari pasukan bilah ringan selalu rendah, kedua tuan mereka pingsan, menyebabkan mereka menjadi naga tanpa kepalanya. Masalah terbesar sekarang adalah bahwa mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa yang menyerah. Kebanggaan yang telah diberikan oleh kelompok bela diri terhormat pada mereka telah lama meresap ke dalam sumsum tulang mereka, di mata mereka, Tang Tian dan yang lainnya hanyalah sekelompok penjahat. Mereka dipukuli oleh kelompok penjahat, dan mereka menyerah. Akhir cerita ini, menyentuh hati mereka. Tidak ada yang membenci kedua tuan itu, karena pengadilan cahaya berkembang tepat di depan mata mereka, dan agar tuan mereka mau menerima hukuman, itu karena mereka. Tang Tian tidak menyangka bahwa pasukan Blade Cahaya akan menyerah, dan tertangkap tidak siap, jadi dia bingung. Karena lawannya telah menyerah, dia tidak bisa membunuh para sandera. Jadi masalah besar yang segera terjadi adalah di mana menempatkan Light Blade Army. Kekuatan individu dari setiap orang di Light Blade Army tidak lemah, jika mereka sedikit lalai, itu dapat dengan mudah menyebabkan bencana. Andai saja Paman Bing ada di sini. Tang Tian berpikir, karena Paman Bing tidak ada, Tadun dan yang lainnya juga tidak mahir dalam hal-hal seperti itu, jadi Tang Tian tidak punya pilihan selain mengeraskan kulitnya. Sama seperti Tang Tian merasa jengkel, Ye Shou Xin dan Mo Lei bangun. Semangat suram para prajurit menjadi sedikit diaduk, banyak seniman bela diri semua menemukan tulang punggung mereka dan menjadi tenang. Untuk menerima percobaan cahaya untuk melestarikan nyawa pria mereka, tindakan Ye Shou Xin dan Mo Lei mendapat persetujuan dari pasukan Blade Cahaya. Tang Tian terlalu senang, sebenarnya, dia menghormati mereka berdua. Mereka benar-benar laki-laki. Dia menepuk pundak mereka dan berbicara dengan sungguh-sungguh, semua orang akan menjadi saudara mulai sekarang. Ekspresi Ye Shou Xin dan Mo Lei menjadi rumit, mereka berdua bersiap untuk mati, tetapi mereka tidak berharap untuk bertahan hidup. Ye Shou Xin dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dia bukan orang yang memiliki segalanya dari grup marsial terhormat, dan dengan demikian tidak setuju dengan grup marsial terhormat dengan sepenuh hati. Dibandingkan dengan dia, ekspresi Mo Lei jauh lebih suram. Ye Shou Xin yang tenang mengingatkan Tang Tian, ada 15 orang suci dari Temple, yang akan segera tiba, kamu harus bersiap lebih awal. Temple, 15 orang suci. Wajah semua orang menegang, Meng Ta bertanya, berapa lama kira-kira kita miliki?
Paling banyak setengah hari. Molei yang adalah orang yang berbicara, meskipun dia dipenuhi dengan rasa sakit di hatinya, dia tahu bahwa jika Tang Tian bertarung dengan mereka, maka nasib tentara pedang cahaya kemungkinan besar akan dibantai. Dibunuh sebagai peringatan bagi yang lain. Para petinggi pasti akan sangat menghukum tentara pedang cahaya, Molei bahkan menduga itu mungkin kematian instan, karena para petinggi, mereka tidak akan bisa menebus kejahatan mereka. Dia juga tidak tahu mengapa dia menyetujui keputusan Ye Shouxin, apakah dia takut mati. Dia tahu itu bukan, karena dibandingkan dengan pengadilan cahaya, kematian jauh lebih nyaman. Tang Tian tidak tahu tentang prestise tempel tetapi yang lain tahu, dan mereka yang mendengar memiliki perubahan di wajah mereka. Apakah mereka kuat? Tang Tian tidak senang, hei, kita punya begitu banyak orang di sini, 43 melawan 15, apa yang kalian semua takuti? Ye Shouxin dan Molei tertegun, mereka memandang Tang Tian dengan aneh. Orang yang tampaknya bodoh ini, apakah dia benar-benar anak muda dewa yang menyapu dunia begitu dia keluar? Apakah dia berpura-pura? Mungkin. Untuk dapat membentuk fondasi seperti itu, bagaimana ia bisa menjadi orang bodoh? Bagaimana mungkin dia tidak secanggih itu sama sekali? Meng Ta melihat bahwa Tang Tian dibutakan dengan optimisme, dia tidak punya pilihan selain membuka tabir kesalahan, Tuan, kita semua adalah orang suci yang independen, dibandingkan dengan orang suci dari tempel terlepas dari peralatan atau kekuatan, kami kurang. Petik 2. Tang Tian kaget, dia, dan menjawab, jadi seperti itu. Di antara kelompok itu, Meng Ta dianggap yang terkuat, jadi jika dia sendiri mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan diri, maka sisanya, pasti akan mengikuti. Semua orang suci menginginkan wajah, jika perbedaan itu tidak terlalu besar, mereka pasti tidak akan mengakui kekurangan mereka sendiri. Tang Tian menggaruk dagunya dan mulai berpikir. Tiba-tiba, Ye Shouxin berbicara, bola perunggu yang guru gunakan sekarang, itu adalah senjata unik. Semua orang mengangguk, Meng Ta berbicara, itu benar, bahwa nyala api sangat fatal bagi para suci. Tang Tian menamparkan pahanya, itu benar, Spirit Devouring Flame bisa dianggap sebagai harta setengah roh, sehingga bisa menyebabkan luka pada orang-orang suci. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memanggil Little Fool keluar, Little Fool, jika kamu ingin mulai memperbaiki bola sekarang, berapa banyak yang bisa kamu hasilkan dalam setengah hari? 100 aneh. Little Fool menjawab, dia sebelumnya telah membuat 100 plus dari mereka, dan sangat akrab dengannya, lebih lanjut menambahkan bahwa pemahamannya tentang api melahap roh menjadi lebih mendalam, pemurnian menjadi lebih mudah. Itu hebat, maka satu orang akan mendapat 2. Tang Tian merasa itu baik. 1 lawan 1 sudah cukup. Little Fool awalnya agak tidak rela, tetapi setelah memikirkannya, jika dia memberi mereka Flower Devouring Flame, maka dia tidak akan perlu untuk memperbaiki harta roh lagi. Little Fool berbicara, ini disebut Spirit Devouring Flame, tetapi yang terbaik bagi kamu semua untuk memberi mereka lebih banyak harta, semakin banyak kamu memberi makan semakin baik, karena mereka akan menjadi lebih kuat dengan lebih banyak harta. Ketika baru saja disempurnakan, nilai rohnya terlalu lemah, dan sulit menyebabkan cedera pada orang-orang kudus. Petik 2. Api pemakan roh. Tiba-tiba, seseorang berseru, orang itu adalah Dian Yu. Dia adalah satu-satunya orang darah Meridian yang keluar dari grup, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Apakah itu kuat? Meng Ta bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Dian Yu bersemangat, dia menatap Little Fool, dan tidak menjawab. Memberitahu mereka, Little Fool berbicara dengan suara kekanak-kanakannya, itu seperti boneka yang menggemaskan, dengan penampilannya yang tua dan jompo, sangat menggelikan. Dian Yu berbicara, api pemakan roh diciptakan oleh orang Saint Blood Meridian yang terkenal, Su Zixun, yang tidak datang dari Onyx Soul tetapi seorang suci yang mandiri, dia menyinggung kelompok marsial terhormat dan dikejar di sekitar, dan kemudian dia mendirikan sekelompok orang suci independen, mengajari mereka api pemakan roh dan kemudian meminta mereka untuk segera berjanji untuk tidak menyebarkannya. Kelompok orang ini dipuji sebagai golongan darah pemakan roh. Petik 2. Golongan darah Spirit Devouring. Wajah Molei menjadi kaget. Bukan hanya Molei, wajah Meng Ta dan yang lainnya juga berubah. Mereka mungkin tidak tahu apa itu Spirit Devouring Flame, tetapi ketika nama kelompok darah Devouring Roh yang ganas dan mengesankan keluar, ia membunyikan lonceng. Tidak ada yang tahu asal-usul kelompok darah pemakan roh, karena itu adalah kelompok yang sangat rahasia, dan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka biasanya merencanakan pembunuhan. Mereka melahap roh, dan dalam pandangan semua orang, mereka adalah kelompok yang sangat berbahaya, kejam, dan haus darah. Wajah Molei menjadi gelap, kelompok yang sangat jahat itu. Dian Yu menyela dengan dingin, jahat dengan cara apa? Molei tidak gemetar ketika dia menatap Dian Yu, kelompok golongan darah pemakan roh menghususkan diri dalam melahap roh suci para suci. Jumlah orang kudus yang mati di tangan mereka tidak terhitung. Mereka membunuh untuk bersantai, bukankah itu jahat? Petik 2. Apa yang aku tahu berbeda dari apa yang kamu lakukan? Dian Yu tertawa, dari apa yang aku tahu, kelompok bela diri yang terhormat menginginkan Flower Devouring Flame,
tetapi ditolak oleh Su Zixun, oleh karena itu mereka menyematkan tuduhan kriminal pada Su Zixun, untuk mengejar dan membunuhnya tanpa batas waktu. Seluruh keluarga Su Zixun meninggal di tangan grup marsial terhormat. Su Zixun menderita kesedihan dan rasa sakit, karenanya ia mulai menemukan orang-orang suci independen yang juga diburu oleh kelompok bela diri yang terhormat, dan menciptakan kelompok darah pemakan roh. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu mencari grup bela diri terhormat dan membalas dendam. Petik 2. Omong kosong. Mo Lei menatapnya dengan marah. Dian Yu tanpa ekspresi, aku adalah salah satu anggota keturunan kelompok darah Devouring Roh. Aku memiliki buku harian yang mereka tinggalkan, di dalamnya semua catatan pembunuhan mereka, apakah kamu ingin melihatnya? Mo Lei tertegun. Dian Yu mengeluarkan susu tua dan menyerahkannya kepada Mo Lei. Mo Lei tanpa sadar mengambilnya dan membukanya, membalik halaman demi halaman, wajahnya berubah menjadi hijau. Petik 2. Asing, hari ini kita menyingkirkan orang suci marsial grup yang terhormat. Ketika semua orang makan, kami berbicara tentang desas-desus yang telah beredar di sekitar kita, dan semua orang tahu itu dimulai oleh grup marsial terhormat. Bagaimana yang lain melihat kita? Siapa yang peduli? Tapi, kami berhasil membuat grup marsial terhormat begitu gugup, itu benar-benar menyenangkan. Aku telah menemukan beberapa petunjuk tentang orang-orang yang menyakiti kamu, dan aku pasti akan membalas kamu. Aku memimpikanmu semalam, kamu masih sangat cantik. Aku akan mengunjungi kamu segera, bunga apa yang kamu suka. Bagaimana dengan iris? Hehe. Dan ada Union Ring, favoritmu. Petik 2. Petik 2. Asing, pertempuran hari ini pahit. Kota Midale dihancurkan oleh kami, kelompok bela diri yang terhormat menggunakan penduduk sipil sebagai umpan. Kami tahu mereka akan melakukan sesuatu seperti itu, tetapi kami tidak berharap bahwa mereka akan menyadari bahwa kami tidak menyerang warga sipil. Siang terluka, dia terpikat ke rumah sakit anak-anak dan disergap, dia tidak menyerang karena aku kira dia memikirkan putranya yang sudah meninggal. Cederanya parah, Xiao Bo menyelamatkannya, semoga Tuhan memberkati dia bahwa dia selamat. Asing, aku merindukanmu. Aku minum banyak alkohol, mengapa aku tidak mabuk? Petik 2. Petik 2. Siang sudah mati, dia ingin kita melahap roh suci sebelum dia mati, dia bilang dia masih ingin bertarung dengan kita. Dia mengatakan akan bertemu putranya dan dia bahagia, dia ingin kita tidak menangis, tetapi mengapa air mataku tidak bisa berhenti? Kenapa aku pengecut seperti itu? Asing, aku akan senang jika aku mati maka aku bisa bersamamu. Old Su berkata, bahwa itu terserah kita, untuk bertarung sampai mati. Asing, mungkin aku bisa bertemu denganmu segera, tetapi kamu harus memberkati aku, untuk membunuh orang suci marsial grup yang lebih terhormat. Jika bukan karena mereka, kami akan sangat senang. Petik 2. Bagian terakhir dari produk susu, tulisan tangan miring dan tidak jelas. Petik 2. Asing, aku datang untuk menemuimu, aku sangat senang, Asin, aku membunuh 26 orang suci marsial grup yang terhormat, aku tidak membunuh orang lain, bahkan satu pun. Asing, kamu tahu aku takut-takut, aku hanya ingin membalas kamu. Semua orang juga tidak, dan kali ini, Old Su berada dalam situasi yang sulit, dia tidak yakin apakah dia bisa maju terus, mati juga akan baik. Petik 2. Wajah Mo Lei pucat, dia berdiri di tempatnya, bingung. Produk susu tidak bisa dipalsukan, kertasnya sudah kekuning-kuningan karena pemakaian waktu. Susu itu dikeluarkan di antara kelompok, dan semua orang, setelah membacanya, menjadi tenang. Ekspresi Dian Yu tidak banyak berubah, dia telah membaca susu berkali-kali, suasana hatinya masih baik, ketika dia melambaikan tangannya, kalian tidak menatapku seperti itu, setelah begitu banyak generasi, kelompok darah pemakan roh-roh telah menghilang seperti asap selama bertahun-tahun, dan kebencian itu telah lama menyebar ke udara. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa Flower Devouring Flame bukanlah kejahatan itu. Petik 2. Dia melirik Mo Lei, hatinya dipenuhi belas kasihan, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada keyakinan seseorang yang runtuh oleh orang lain. Baginya, emosi kebencian jauh lebih jauh. Kata-kata Dian Yu dan produk susu itu, memiliki efek yang lebih baik daripada yang lain. Semua orang tidak hanya tidak memiliki penolakan terhadap Flower Devouring Flame, tetapi dipenuhi dengan antisipasi. Reputasi iblis dari Spirit Devouring Blood Group masih segar bagi semua orang, kekuatan hebat dari Spirit Devouring Flame bisa dibayangkan. Dari perusahaan susu, mereka tahu bahwa pencapaian untuk membunuh 26 orang suci sendiri pasti dapat dinobatkan sebagai mulia. Semua orang menatap mata Little Fool, yang menyala-nyala. Little Fool tidak berpikir bahwa roh pemakan roh memiliki nama besar di belakangnya, tetapi melihat perspektif lain, jika itu hanya teknik biasa, bagaimana itu bahkan bisa masuk ke mata senior Gui Wu yang kuat. Pikiran-pikiran Little Fool adalah tentang merebut harta dalam setoran, dia tidak ingin kusut dengan yang lain. Dia dengan gesit mempersempit bola perunggu untuk diberikan kepada setiap orang, dan kemudian dia mengajari mereka cara menggunakannya, sebelum memasuki bed subjugating force level lagi. Masing-masing dari mereka memegang harta karun bintang, mereka sangat berhati-hati dengan api kecil seolah-olah mereka memberi makan hewan peliharaan mereka sendiri. Nyala api ini terlalu kecil, itu benar-benar tidak akan lenyap. Hei, ini api pemakan roh, oke. Jika dipadamkan, apakah bisa dinyalakan lagi?
Tuan Littleful akan memberimu cahaya lain. Setiap orang saling memberi makan dan menggoda, karena sang guru tidak ada. Tang Tian dan Littleful berlari di dalam bed sup juga ting kuat. Mungkin kita bisa menemukan beberapa hal baik. Tang Tian meneteskan air liur, melihat tempat yang penuh dengan bola-bola ringan, dia mengeluarkan air liur. Dia belum pernah mendengar tentang 3 orang suci darah sebelumnya, sampai dia secara pribadi menyaksikan hal-hal yang ditinggalkan Gui Wu. Tang Tian akhirnya mengerti, Gui Wu benar-benar mampu dan tidak bisa dipahami. Seorang tiran. Apa yang mendefinisikan seorang tiran? Ini adalah tiran nyata. Wajah Tang Tian dipenuhi dengan rasa iri, matanya sangat merah. Perkataan itu benar, tidak ada yang akan benar-benar tahu apa yang buruk sampai mereka menjadi orang suci. Sebelumnya, ada beberapa kali dia mengira telah mencapai hasil yang baik, dia naik ke tingkat yang lebih tinggi, nilainya akhirnya menjadi lebih berlimpah. Sampai ketika dia melangkah ke tingkat suci, apakah dia benar-benar tahu apa lelucon pikirannya itu? Dia benar-benar lebih miskin daripada ampas. Betul, Littleful berseru tak terkendali. Satu besar, satu kecil, satu manusia, satu roh, terpecah menjadi 2 jalur, masing-masing menemukan minat mereka sendiri. Si kecil bodoh sangat tertarik pada buku-buku dan catatan kuno, dan Tang Tian tertarik pada harta yang tertinggal. Terutama ketika Tang Tian berpikir tentang pertempuran seru yang akan terjadi, untuk menemukan harta roh yang menguntungkan, lebih penting daripada yang lain, Tang Tian pertama kali menuju ke persenjataan. Gui Wu memiliki beberapa koleksi, meskipun sudah ada banyak yang berubah menjadi abu, tetapi masih ada beberapa yang tertinggal. Harta karun dalam kekacauan, banyak di tanah, mayoritas sudah busuk dan hancur, hanya sebagian kecil disimpan dalam kondisi baik, yang paling jelas menjadi perisai perak besar. Perisai perak besar adalah hal pertama yang dilihat Tang Tian. Perisai itu besar, tingginya lebih dari 3 meter, bentuknya seperti daun besar, permukaan perisai ditutupi dengan pahatan tanaman yang halus, dengan cahaya berkilauan perak. Hanya tubuh perisai itu kulit baja tipis, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya itu adalah karya seni, bukan harta. Mata Tang Tian bertemu dengan perisai pada pandangan pertama. Nalurinya tajam secara tidak wajar, perisai perak ini terlihat sangat norak, tetapi itu membuatnya merasa bahwa itu mengandung ki yang tidak jelas. Dia berpegangan pada perisai besar, naik dengan keras tak terkendali, perisai yang tampak seperti sepotong logam tipis, dan ternyata berat. Jika bukan karena badan energi nolnya dan kekuatan luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan bisa membawa perisai. Dengan pengetahuan yang menyedihkan, dia tidak bisa melihat bahan dan komposisi perisai besar. Dia meninju perisai, bang, suara keras bergema, perisai besar bergetar, gelombang energi bergelombang, Tang Tian merasakan tinjunya mendarat pada sesuatu yang licin, kekuatannya segera menyimpang. Menarik. Mata Tang Tian menyala, menempatkan perisai besar di depannya, dia memeriksanya secara rinci, perisai besar itu benar-benar baru. Barang bagus. Tang Tian segera menjadi bahagia, kekuatan pukulannya tidak kecil, dia melambaikannya, rasanya pas di tangannya, dan dengan demikian Tang Tian memutuskan untuk menyimpannya. Setelah memilih senjatanya, Tang Tian tidak tinggal di sana, karena harta karun tidak akan lari. Ye Shouxin dan Mo Lei duduk di lantai. Ye Shouxin memandangi Mo Lei yang berantakan, ada apa? Apakah kamu sangat terpukul? Sebenarnya itu tidak masalah, karena kita sudah menjadi pengkhianat dari grup marsial terhormat. Petik 2. Meskipun dia tidak ingin mengungkap bekas luka Mo Lei seperti itu, tetapi memikirkan pertempuran yang akan datang, dia telah memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu. Mo Lei menunduk dan menjawab dengan dalam. Dengan kamu seperti itu akan membuat para prajurit merasa panik. Ye Shouxin mengingatkan. Mo Lei mengangkat kepalanya, dia tertawa pahit, kamu benar-benar berpikir kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka adalah orang-orang kudus dari Bait Suci. Petik 2. Ye Shouxin bisu. Ceritakan tentang kuil. Sebuah suara datang dari belakang, Tang Tian memegang perisai perak besar dan berjalan ke mereka berdua. Tang Tian menempelkan perisai ke tanah, bang, lumpur beterbangan di mana-mana, tanah bergetar. Perisai yang berat. Mo Lei sedikit terkejut, dia berdiri dan berjalan ke perisai, dia mencoba mengangkat perisai perak, tetapi dia tidak dapat mengangkatnya, wajahnya dipenuhi dengan syok. Ye Shouxin juga kaget. Mo Lei adalah sosok yang terkenal di kalangan seniman bela diri peringkat emas, kekuatannya tidak jauh dari seorang suci tetapi dia tidak bisa mengangkat perisai. Meskipun Mo Lei bukan Saint Meridian darah, kekuatannya juga tidak kecil. Mo Lei tidak percaya pada iblis, dia mengangkat perisai dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya melotot dan bergetar, dia bernapas berat, berteriak, perisai besar perlahan meninggalkan tanah, ketika itu 3 inci dari tanah, itu berhenti di udara. Wajah Mo Lei memerah, nadinya menyembul keluar, jelas bahkan menggunakan kekuatan pamungkasnya. Ledakan. Perisai perak itu menghantam tanah dengan keras, suara tumpul, seperti halnya dengan tahu, sosok Mo Lei terhuyung-huyung. Dia tertegun. Berat dari perisai perak membuat semua orang bernapas lega. Ye Shouxin mengamatinya untuk waktu yang lama, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia berkata dengan keras, perisai berbobot perak. Ini perisai berbobot perak. Perisai berat perisai perak.
Ini adalah pertama kalinya Tang Tian mendengar namanya. Mo Lei tiba-tiba menyadari dan menganggukkan kepalanya, jika ini adalah perisai berjajar perak, ini kemungkinan. Ye Shouxin memandang wajah Tang Tian yang bingung dan mulai menjelaskan bahwa, perisai berat perisai perak adalah harta spiritual yang relatif terkenal. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, sekelompok orang suci memuji perisai suci, mereka terampil dalam memperbaiki dan menggunakan harta roh tipe perisai. Silver Shield Heavy Shield adalah harta spiritual mereka yang paling berharga, serta peralatan standar mereka. Bentuknya seperti daun, sangat indah, wajah perisai itu besar tapi tidak tebal, dan beratnya misterius. Silver Shield Heavy Armor sudah terkenal, dan sesuatu yang telah diimpikan oleh setiap orang suci. Meskipun aku pernah mendengarnya sebelumnya, aku belum pernah melihat produk yang sebenarnya, dan tidak pernah berpikir aku akan memiliki kesempatan untuk melihatnya hari ini. Telah dibesarkan selama 6.000 tahun, masih sebagus yang baru, itu benar-benar kuat. Petik 2. Jadi itu sebabnya. Tang Tian tidak bisa menahan kegembiraannya, dari apa yang Ye Shouxin katakan, perisai bertumit perak adalah barang dengan sejarah yang begitu dalam, itu bukan harta yang normal. Tetapi Tang Tian tidak melupakan hal yang lebih penting, dia bertanya, ceritakan kepada kami tentang kuil, apa kekuatan orang-orang kudus. Tempel, organisasi kelompok bela diri yang terhormat, mereka seluruhnya terdiri dari orang-orang suci, dengan status luar biasa. Tidak ada yang dapat memerintahkan mereka, bahkan para penatua yang terhormat, ketika mereka membutuhkan bantuan bait suci, mereka hanya dapat meminta bantuan dari bait suci. Petik 2. Mo Lei menghela nafas lega, menuju ke kuil yang merupakan mimpinya, dia tidak berpikir dia suatu hari akan menjadi orang yang ingin kehilangan kuil. Seberapa baguskah orang-orang suci dari kuil? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Lei memandang Tang Tian seolah-olah dia idiot, mengapa orang ini terus mengajukan pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu, tetapi dia masih menjawab, orang-orang kudus kuil juga dipisahkan oleh emas, perak dan perunggu, kali ini 15 orang suci diproklamasikan oleh semua orang suci bronze. Petik 2. Mata Tang Tian melebar, wajahnya berkerut, wajahnya tidak senang, orang suci perunggu. Apakah kita memandang rendah hal itu? Mo Lei dan Ye Shouxin memandang Tang Tian dengan tangan kosong. Apakah orang ini memiliki masalah dengan otaknya? The Science Bronze Science, jauh lebih kuat daripada orang-orang suci independen rata-rata. Mo Lei menatap Meng Ta dan yang lainnya. Meskipun mereka berbicara dengan lembut, telinga orang-orang kudus secara alami supranatural, dan ketika Meng Ta dan yang lainnya mendengarnya, mereka berhenti. Meng Ta berlari, apa maksudmu dengan lebih kuat? Mo Lei bisa mendengar ketidakbahagiaan dalam nada Meng Ta, tetapi masih tidak bergerak. Dia berkata, standar para orang suci perunggu di kuil adalah memiliki nilai roh setidaknya 300, di mana teknik serangan roh mereka tidak bisa lebih rendah dari 120 poin. Orang-orang kudus yang tidak memenuhi kriteria ini semuanya dianggap magang di kuil. Begitu mereka menjadi orang suci perunggu, alokasi terendah adalah setidaknya 100 nilai spiritual. Bahkan, kecuali itu adalah seseorang yang baru di kuil, nilai spiritual semua setidaknya 150. Petik 2. Meng Ta tidak bisa mengatakan lagi. Dengan standar itu benar-benar membuat semua orang diam. Di antara mereka, tidak ada yang memiliki lebih dari 300 nilai roh, harta roh dengan nilai roh di atas 160, haha, cuaca hari ini begitu baik. Sangat kuat. Tang Tian menggaruk dagunya, berpikir dalam-dalam. Mereka benar-benar kuat, nilai roh Little Fool hanya baru-baru ini menembus ambang batas 100 poin, namun menambahkan Graceful Sword dan Spirit Devouring Flame, setidaknya dia masih bisa bertarung. Tapi, yang lain tidak begitu mungkin. Tatapan Tang Tian menyapu Spirit Devouring Flame di tangan semua orang, mengangkat kepalanya, dia bertanya pada Meng Ta, apa nilai roh dari Spirit Devouring Flame? Meng Ta menjawab dengan marah, nilai roh 80 poin, aku telah menggunakan semua harta karun bintang aku. Tang Tian berbalik dan bertanya kepada orang-orang suci yang berhenti, kalian juga sudah menghabiskan milikmu. Iya, jadi, bahkan tidak ada barang yang tersisa. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka semua adalah orang suci yang mandiri, dan sangat miskin, harta yang mereka miliki hanya sedikit. Tanpa berkata apa-apa, Tang Tian mengambil semua hartanya dan melemparkan ke mereka, gunakan semuanya. Sebuah bukit kecil menumpuk di depan semua orang. Semua orang menghirup udara dingin, bukit harta karun ini tingginya lebih dari 15 meter, dengan semua jenis aura cahaya berkelap-kelip, menyebabkan semua orang menjadi terpesona. Ini memiliki berapa banyak potongan? Whoosh! Mata Meng Ta dan yang lainnya langsung menjadi merah, bahkan Ye Shouxin yang biasanya tenang, membuka mulutnya lebar-lebar, dengan tatapan tidak percaya ketika dia menatap bukit harta. Aku tidak tahu apakah ini cukup, jika aku tahu aku akan membawa lebih banyak. Tang Tian berkata dengan nada jengkel. Harta karun itu adalah rampasan perang Tang Tian, dia sudah memberikan banyak untuk hand handle dan pipa untuk menangani, tetapi masih banyak yang tersisa. Meng Ta dan yang lainnya benar-benar terpesona oleh kata-kata rasa yang begitu kaya, mereka tiba-tiba menyadari, mereka telah memanjat paha besar yang gemuk tiran.
Ye Shouxin dan Meng Ta saling memandang. Bukit harta bintang pasti berjumlah setidaknya 10.000 keping, orang macam apa, yang akan membawa 10.000 harta bersamanya. Mengumpulkan seluruh army Lightblade, mereka hanya bisa mengumpulkan 2.000 harta untuk menciptakan benteng harta karun Star. Tetapi untuk melihat Tang Tian dengan santai mengambil bukit bintang harta karun, intensitas dampak menyebabkan seluruh pasukan Blade Cahaya kehilangan kata-kata. Konstelasi besar Ursa sudah sangat kaya. Siapa orang kaya sejati di sini? Kekayaan pasukan Martial Group yang terhormat, dibandingkan dengan yang lain. Orang ini seharusnya menjadi Master of Aquarius Constellation kan? Meski begitu, jika aku tahu sebelumnya akan membawa lebih banyak, kata-kata yang awalnya kasual ini, ketika dikatakan di depan gunung harta karun bintang, hanya terdengar tirani. Cepat, manfaatkan waktu yang kita miliki sekarang. Tang Tian berkata dengan tergesa-gesa. Meng Ta dan yang lainnya bersorak, mereka menyerbu menuju bukit harta karun. Star Treasure Hill, setidaknya dapat mendistribusikan 500 harta kepada setiap orang, meskipun nilai tertinggi yang ditemukan adalah perak, mereka semua cukup untuk memelihara api pemakan roh. Flame Devouring Flame semua orang berkembang dengan cepat. Ye Shouxin menyaksikan dengan ketakutan, dia tiba-tiba merasa bahwa para orang suci perunggu kuil, begitu mereka bertemu kelompok gagak ini, jika mereka ceroboh, mereka pasti akan berada dalam masalah besar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada waktu itu, Tang Tian telah menghilang. The Spirit Devouring Flame sangat kuat, tapi meski begitu, masih membutuhkan 1 jam penuh untuk melahap 500 harta bintang. Meng Ta dan wajah semua orang dipenuhi dengan kebahagiaan. Spirit Devouring Flame mereka, saat ini memiliki nilai roh dengan yang tertinggi lebih dari 160 poin, nilai roh terendah adalah 110 poin. Meng Ta menyimpan roh Devouring Flame-nya sendiri, dan berseru dengan gembira, perasaan yang memuaskan hanya muncul sekali dalam seumur hidup, sekarang aku bisa mati tanpa penyesalan. Jumlah harta bintang yang dia gunakan adalah total lebih dari 1000 buah. Flame Devouring Flame ini benar-benar istimewa, itu sebenarnya tidak terbatas pada nilai rohnya. Zheng Yu sangat senang. Dian Yu membuka matanya dan menjelaskan, karena api pemakan roh tidak memiliki bentuk, api roh yang lahir dari Yin dan Yang, sudah akan memiliki kehidupan sederhana sendiri. Setelah melahap harta karun bintang, api roh akan terus berevolusi, dan dengan berbagai tingkatan, api pemecah semangat semua orang akan tumbuh menjadi api yang berbeda dan lebih unik, mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri, dan dengan demikian setiap roh spiritual menyantap api setiap orang berbeda. Petik 2. Semua orang mengerti sekarang. Meng Ta tertawa terbahak-bahak, mulai hari ini dan seterusnya, peralatan kami telah meningkat dari penembak burung menjadi meriam. Banyak orang di pasukan Blade Cahaya memandang Meng Ta dan sisanya dengan iri, harta yang di atas 100 poin memiliki nilai yang sangat tinggi, itu adalah angka di atas langit. Dan itu bahkan sebelum membahas Spirit Devouring Flame, harta yang begitu terkenal dan praktis, yang tidak dibatasi oleh nilai semangatnya, jika dijual, itu benar-benar bisa mendapatkan harga yang sangat mahal. Ye Shouxin berpikir lebih jauh dalam benaknya, dia dengan cerdik memperhatikan bahwa selama mereka memiliki Star Treasures yang cukup, mereka dapat memperkuat api pemakan roh dalam skala besar. Seperti Meng Ta dan yang lainnya, kemampuan bertarung mereka saat ini telah melonjak oleh lompatan kualitatif yang sangat besar. Tepat pada saat ini, Tang Tian muncul kembali di depan semua orang sekarang, membawa tas besar. Ayo lihat, apa yang bisa kamu gunakan. Percikan, tas itu menumpahkan banyak hal. Lingkungan sekitarnya menjadi sunyi, di mana bahkan suara pin drop pun bisa terdengar. Wajah semua orang yang zombifikasi dan kaku, mencerminkan segudang aura cahaya berwarna-warni yang indah, napas semua orang, semuanya dalam gelombang yang berbeda, mendekati titik tercekik. Kepada Tuhan. Banyak orang memeluk kepala mereka dengan kedua tangan, mereka menggenggam rambut mereka erat-erat, wajah ketakutan dan syok, seolah-olah mereka telah melihat monster. Tidak ada terengah-engah berat, hanya suara mengisap sesekali. Salah satu wajah suci tiba-tiba menjadi merah darah, semerah kesemek, dengan rasa takut di wajahnya, ia bertanya, apakah aku diracun? Agar ilusi seperti itu muncul, ada begitu banyak semangat harta, apakah ini bedevilment? Begitu menakutkan. Petik 2. Di sampingnya, seorang suci lain menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memeluk dadanya, kenapa jantungku berdetak begitu kencang? Aku tidak bisa menerimanya, bisakah seseorang bisa menamparku? Tangan Meng Ta juga gemetar, ia mulai menggumam sendiri dengan suaranya bergetar, tetaplah mantap, orang seperti aku yang sudah banyak melihat, bagaimana kamu bisa mengungkapkan ekspresi seperti itu, bukan hanya setumpuk harta roh, apakah kamu tidak melihat harta roh dalam beberapa hidupmu, sial, apakah aku sudah mati dan di surga? Petik 2. Mo Lei sudah benar-benar gila. Dia menatap kosong pada harta roh berwarna-warni, wajahnya kosong tanpa ekspresi, seperti robot, Autumn Leaf Spear. Sky Wheel. Sunglas yang terlihat seperti kacamata hitam Cygnus. Segitiga darts berbintang segitiga. Green koma bernisis. Bentuk ini agak aneh, sepertinya menyerupai. Petik 2. Setiap kata yang dia katakan, tubuh Ye Shouxin, yang ada di sampingnya, berkedut.
Ye Shouxin melihat harta roh di seluruh lantai, pikirannya benar-benar kosong, dengan hanya satu kalimat yang diputar ulang, ini tidak nyata, ini tidak nyata, ini tidak nyata, ini tidak nyata. Molei memuntahkan banyak nama yang akrab dan tidak dikenal, perlahan, Ye Shouxin sudah mati rasa, perasaan itu, seperti berada di museum paling indah di dunia, dan mendengarkan pemandu yang sangat berpengalaman menjelaskan kepada kamu peninggalan bersejarah yang tak ternilai. Wah, sangat kuat. Oh, karena mereka bukan milikku. Tunggu. Ye Shouxin bergetar, tiba-tiba dia sadar kembali. Setiap harta, dengan aura cahayanya yang indah, memiliki berbagai fluktuasi dan undulasi. Jika kemampuan bertarung mereka dapat ditampilkan dengan angka, maka Meng Ta dan yang lainnya akan memiliki angka mereka melompat dengan gila, sepotong darah merah. Orang-orang suci tiba-tiba muncul di depan Ye Shouxin, seluruh tubuh mereka tergantung dengan harta, dengan megah keluar. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, sehingga kalimat yang ada dalam legenda benar-benar dapat diwujudkan. Bersenjata ke gigi. Di udara, sekelompok titik hitam bersiul lewat. Tim Su, kali ini, pertempuran akan sangat besar, jika kita menang, kontribusi kita akan menjadi besar. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan kulit pucat, dia semua tersenyum. Itu benar, untuk apa pasukan kelas emas, mereka tidak berguna. Untuk menjatuhkan kunci pada saat yang paling penting, mereka masih membutuhkan kita untuk membersihkan kekacauan mereka. Sein perunggu lain mengeluh dengan sedih. Di tengah-tengah tim, seorang pria dengan kekuatan luar biasa terbang bersama, lengan panjangnya berkibar, dia tertawa, kelebihannya pasti tidak sedikit, aku terutama pergi untuk mendengarkan sekitar sebelum aku pergi, jika kita menyelesaikan misi ini, itu akan bernilai kontribusi 100 poin. Petik 2. Semua orang langsung bersorak. Di kuil, poin kontribusi dan poin nilai roh sama, 100 poin-poin kontribusi bisa ditukar dengan nilai roh-roh, teknik roh, atau item lainnya senilai 100 nilai roh. Nilai roh adalah segalanya bagi seorang suci. Nilai kontribusi 100 poin jelas merupakan hadiah yang murah hati, misi seperti kuil tidak mudah diterima, bahkan jika ada, itu akan sangat berbahaya. Misi kali ini, kira-kira merupakan misi 100 poin termudah dalam sejarah. 43 orang suci independen, di mata para orang suci perunggu ini yang ditunjuk oleh Bait Suci, adalah sekelompok makanan meriam. Bahkan Sui yang selalu berhati-hati juga merasa seperti itu. Sekelompok orang suci independen yang pahit, dibandingkan dengan mereka, seperti membandingkan seorang pengemis dan tentara biasa. Orang-orang suci yang mandiri dilatih dengan sangat buruk, mereka tidak memiliki uang untuk kartu-kartu teknik roh, mereka tidak punya uang untuk harta roh, mereka tidak punya uang untuk makanan roh suci kelas suci, mereka sangat miskin dan kasar. Orang suci dari kuil, begitu mereka memenuhi persyaratan untuk menjadi orang suci perunggu, kuil akan menghadiahkan harta roh dengan nilai roh 100 poin. Hanya dengan ini saja sudah cukup untuk membuat jiwa-jiwa malang itu iri sampai mereka hijau di mata. Selain itu, kuil menyediakan kartu teknik roh gratis, begitu tebal sehingga bisa membentuk katalog tebal. Setiap bulan, akan ada orang-orang kudus perak yang secara khusus akan mengadakan khotbah, untuk menjelaskan pemahaman mereka tentang hukum, dan dengan membayar sejumlah poin kontribusi, siapapun dapat memperoleh tiket untuk duduk. Dan selama mereka sedikit rajin, dan mengambil beberapa misi untuk mendapatkan poin kontribusi mereka, mereka bisa membeli apapun di kuil. Jika kontribusi kamu cukup, mereka bahkan bisa menyewa ruang kekuatan bintang, dan menyimpulkan untuk menciptakan teknik roh. Orang-orang kudus kuil yang tumbuh dari semua ini, dibandingkan dengan orang-orang kudus independen, itu jelas bukan perbedaan kecil. Rekor tertinggi di antara Bronze Science Temple, adalah Santo tingkat perunggu yang dalam pertempuran, membunuh 16 Sains Bronze independen. Contoh khusus ini tentu saja bukan fenomena normal, tetapi Saint perunggu dari kuil, untuk berperang melawan 3 hingga 5 orang kudus bebas, itu adalah kejadian normal. Selanjutnya, yang memimpin kelompok itu adalah Sui. Nilai roh Sui telah mencapai 446 poin, kemampuan bertarungnya berada di atas, ia telah berulang kali mengalahkan orang suci yang memiliki nilai roh lebih tinggi darinya. Selain itu dia memiliki temperamen yang baik, keterampilan interpersonalnya juga sangat bagus, di antara para Saint suci kuil, dia memiliki reputasi yang baik. Kuil sangat peduli dengan misi ini, maka mereka mengerahkan Sui. Semakin awal kita menyelesaikan ini, semakin cepat kita bisa kembali. Minggu depan adalah upacara Tuan Qinli, akan sangat sayang untuk melewatkannya. Kata seorang suci. Aku tidak yakin kapan Master Qinli akan dapat mencoba untuk menjadi Saint emas, Master Qinli dipuji sebagai orang dengan probabilitas tertinggi untuk bergegas ke Gold Science. Petik 2. Omong kosong. Master Lan Dongyi adalah yang paling memungkinkan, pemahaman hukum guru Dongyi telah melampaui level para orang suci perak. Petik 2. Lalu dari apa yang kamu katakan, Tuan Dongyi seharusnya sudah menjadi Saint emas. Orang-orang terus bergabung dalam perdebatan, mereka jelas tertarik dengan masalah ini. Sui menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi tidak menghentikannya, dia dengan hati-hati memikirkan misi. Dia melakukan itu sepenuhnya karena kebiasaan, tidak peduli pertempuran apa yang akan dia hadapi, dia tidak pernah meremehkan musuh.
Agar musuh dapat memperingatkan kuil, itu menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Namun, kekuatan pasukan kelas emas benar-benar mengerikan. Sepertinya pasukan tidak cocok untuk kelompok bela diri. Grup marsial tidak memiliki sistem untuk membersihkan pemimpin militer, dan memiliki hasil seperti itu tidak mengejutkan Sui. Namun, selalu lebih baik untuk mengalami kegagalan lebih awal, sebelum orang lain mengalami halusinasi yang tidak realistis. Bagi kelompok bela diri, kuil sudah cukup. Sui percaya itu tanpa keraguan. Dia bertekad untuk menyelesaikan misi dengan indah, dia ingin membuat seluruh jalan surga beribadah dan menggigil di depan kuil. Bagi sekelompok orang suci independen untuk berani menjadi musuh kuil, dan tiran baru-baru ini dengan cepat bangkit, untuk berani menantang otoritas kuil, itu benar-benar sebuah lelucon. Hanya darah yang akan membuat mereka bangun, untuk membuat mereka sadar bahwa mereka melakukan kesalahan bodoh. Tiba-tiba, lempeng Sein terhormatnya bergetar. Berhenti. Sui berteriak, dia menenangkan sosoknya dan dengan pikiran, sebuah layar cahaya melesat di depannya, dan seorang lelaki tua yang keras muncul di layar cahaya. Tetua He. Hati semua orang membeku, mereka masing-masing membungkuk hormat. Wajah Tetua He tidak memuluskan, wajahnya suram, pasukan pedang cahaya telah mengkhianati kita. Komandan Ye Shouxin, Wakil Komandan Zhang Molei, telah memicu pengadilan cahaya. Ekspresi Sui dan yang lainnya berubah, pengkhianatan jarang terjadi dalam kelompok bela diri terhormat, dan bagi seluruh pasukan untuk mengganti jas, tidak pernah terjadi sebelumnya. Misi kamu telah berubah, selain dari misi sebelumnya, kamu diharuskan untuk memusnahkan seluruh pasukan Blade Cahaya, dan tidak menyayangkan siapapun. Adapun Ye Shouxin dan Molei, bawa mereka kembali ke kelompok bela diri, yang akan dikurung karena kesalahan mereka di aula utama untuk diekspos secara terbuka. Kami akan membiarkan mereka melolong kesedihan terus-menerus sepanjang waktu, untuk memperingatkan seniman bela diri yang menjadi rusak hari demi hari. Petik 2. Wajah Tetua He dipenuhi dengan niat membunuh. Hati semua orang gemetar, mereka berteriak, ya. 50 poin kontribusi ditambahkan ke misi. Tetua dia dengan dingin menambahkan kalimat terakhir, lalu dia memutuskan komunikasi. Poin kontribusi yang ditambahkan secara terpisah, tidak membuat mereka merasa bahagia, karena ekspresi semua orang menjadi buruk, mereka tahu bahwa pengkhianatan itu sangat serius. Seperti yang diharapkan, tentara tidak bisa diandalkan. Seorang suci berkata dengan dingin. Hentikan omong kosong, kita akan menambah kecepatannya. Wajah Sui suram tanpa senyum, seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh yang menakutkan. Pengkhianatan. Kata yang memalukan, untuk benar-benar terkait dengan kelompok bela diri terhormat, dan berasal dari tentara dengan harapan tinggi yang melekat pada mereka, ini akan sangat berdampak pada prestise kelompok bela diri yang terhormat. Tidak satu pun dari kamu yang bisa melarikan diri. Mata Sui menjadi berat. Orang-orang kudus lainnya tidak memiliki kegembiraan membahas masalah-masalah lain, semua orang menjadi muram ketika mereka terbang ke depan dengan cepat. Setelah terbang terus-menerus selama setengah hari, seorang anggota tiba-tiba berteriak, mereka ada di depan. Roh semua orang bergetar, Sui menyipitkan mata, dia berteriak, mengisi. Semua orang meningkatkan kecepatan, seperti pedang tajam, mereka menembus langit. Tang Tian dan yang lainnya sudah menunggu mereka, wajah si kecil bodoh itu hitam, ketika dia melayang di belakang Tang Tian, dia fokus untuk melihat catatan dan buku-buku tua, dan tidak pernah berharap bahwa si bodoh benar-benar akan memberikan begitu banyak hal baik untuk umpan meriam. Semua harta roh yang dibicarakan dalam legenda, yang menyebabkan bahkan si bodoh kecil memerah, jantungnya berdetak kencang. Tombak daun musim gugur, roda langit, kacamata hitam Cygnus, segitiga dart berbintang yang jauh. Setiap bagian yang diambil semuanya legenda. Untuk terlihat oleh Gui Wu, bagaimana mereka bisa menjadi harta biasa. Jenis-jenis harta ini sebenarnya diberikan kepada sekelompok makanan ternak meriam yang bahkan tidak memiliki 200 poin nilai roh. Selain itu, setiap orang dari mereka menggantung lebih dari satu harta, segudang warna susunan yang mempesona, membuat Littleful mengawasi mereka dengan amarah yang tak terlukiskan, seolah-olah ada banyak binatang yang menjerit di dalam hatinya. Membuang-buang harta berharga dengan gegabah. Bajingan, kamu layak mati. Kepalan Littleful berwarna putih karena mengepal terlalu keras, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat yang tidak dapat dibersihkan. Littleful saat ini seperti ember mesiu, yang dikeringkan sampai batas, di mana bahkan percikan terkecil akan membuatnya meledak. Tang Tian tidak merasakan keanehan Little Mok, fokusnya adalah pada orang-orang kudus yang datang menagih kepada mereka, perhatiannya dengan sepenuh hati pada mereka. Dia tahu jika ada sedikit kesalahan dalam pertempuran yang akan datang, itu berarti musnah. Cahaya di matanya meledak, dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras, bunuh. Setiap orang yang sudah lama bersiap dan siap, segera bertindak. Melihat reaksi musuh, Sui menyadari bahwa lawan telah bersiap untuk mereka. Murid-murid Sui memiliki sinar dingin, jadi bagaimana jika mereka siap dan waspada? Dengan perbedaan kekuatan, yang disebut tekad, hanya lelucon yang indah. Wow! Hujan api berkobar, masing-masing nyala seukuran kepalan tangan dan tembus cahaya.
Biarkan aku. Seorang anggota berteriak penuh semangat, dia tiba-tiba dipercepat dan menyerbu ke depan tim. Dia membuka kedua tangan, dan berteriak payung lotus merah. Lidah flaming yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, berputar dengan kecepatan tinggi di depannya, itu menjadi payung merah api lebih dari 30 meter yang menutupi bagian depannya. Payung besar, melindungi semua orang, ini adalah teknik roh yang dia latih dengan nilai roh lebih dari 120 poin nilai roh, teknik yang kuat. Bergegas ke dalam serangan musuh adalah keahliannya. Mendukung payung teratai merah, kecepatan mereka tidak melemah, itu membawa bayangan merah besar, bersiul ke arah Tang Tian. Wosh wosh wosh. Hujan nyala api menghantam payung teratai merah, menyebabkan dia mencibir. Tapi apa yang terjadi setelah membekukan senyum di wajahnya? Seolah-olah hujan api melewati kertas, dalam sekejap mata, mereka telah menembus payung lotus merahnya, dan dia yang mendukung muatan payung lotus merah, tidak mengharapkan hasil ini, sebelum dia bisa bereaksi, dua bola api terbang di depannya. Ekspresinya berubah, dengan tergesa-gesa, dia mengaktifkan harta roh menyelamatkan nyawanya, Aurora Cover. Sebuah penghalang energi yang menyilaukan yang menyerupai Aurora, melindunginya dengan erat. Sangat dekat. Pikirannya tenang, Aurora Cover adalah harta roh defensif yang memiliki nilai roh, dan harta hidupnya menyelamatkan. Selanjutnya, Aurora Cover memiliki kemampuan lain, setelah teknik roh lawan mendekat, itu akan seperti magnet, itu akan menghasilkan kekuatan yang menjijikkan, menolak semua serangan yang masuk. Dia sudah membuat persiapan untuk tersingkir. Ya ampun. Dua api berapi-api menghantam penutup Aurora, tetapi apa yang tidak pernah ia duga adalah bahwa penutup Aurora tidak tersingkir, dua resimen api transparan menempel ke penghalang, dan terus terbakar. Aurora Cover terbakar dengan dua lubang, yang menjadi lebih besar dengan kecepatan yang menakutkan. Dadanya merasakan gelombang rasa sakit, ekspresinya membeku di wajahnya, dia menundukkan kepalanya dan menatap dadanya, panah segitiga tersangkut di dadanya, dan energi yang tajam, masuk ke tubuhnya. Ini adalah segitiga panah telah terbang dengan busur indah yang berbeda, busur ini memiliki sudut yang berbeda, menjalin dan berselang-seling, setiap busur tampaknya terdiri dari niat berkualitas tinggi, dan di depan busur, yang juga merupakan titik paling tajam, memiliki bintang. Itu samar-samar terlihat. Dalam benaknya, dia memikirkan harta karun dalam legenda. Segitiga darts berbintang segitiga. Memang setajam seperti yang dinyatakan dalam legenda. Ini adalah pikiran terakhirnya, sebagai kegelapan yang tidak pernah berakhir, menelannya. Itu benar-benar setajam apa yang dikatakan legenda. Ketika Littleful melihat kekuatan segitiga panah, matanya berkedut, seolah-olah jantungnya memiliki lubang di mana darah memancar keluar. Itu milikku, milikku, milikku. Dia meraung pelan di dalam hatinya. Littleful berbalik, wajahnya yang tampan dan halus mengungkapkan niat membunuh yang tebal. Payung teratai merah begitu mudah ditembus, para orang suci kuil tidak berjaga-jaga, dan 3 dari mereka dipukul oleh roh pemakan roh. Sejak awal, mereka masih bodoh, karena Flower Devouring Flame memiliki penampilan yang sangat menipu, menyebabkan mereka sangat meremehkan kekuatan pembunuhannya. Yang paling cepat bereaksi adalah Suyi. Dia sudah memperhatikan adegan Flower Devouring Flame membakar energi. Wajahnya berubah dan dia mengingatkan yang lainnya, dodge the flames. Beberapa orang suci yang bersiap untuk menggunakan penghalang energi untuk membelokkan api menangkap pesannya, dan segera membalikkan tubuh mereka. Tapi lokasi Flames Devouring Flames diatur dengan banyak pemikiran, demi menunjukkan kekuatan awal kepada lawan-lawannya, Tang Tian membuat Flames Devouring Flames semua orang diatur dengan sangat ketat, dan tidak memberikan banyak ruang untuk menghindar. Terutama untuk Suyi dan yang lainnya yang masih meningkatkan kecepatan. Mereka bergegas ke dalam hujan nyala api, pada saat itu kecepatan mereka sudah pada batas mereka, dan tidak dapat berbuat banyak menghindar. Cici, 2 lainnya diserang oleh roh pemakan roh. Suyu menunjukkan kekuatannya yang besar tanpa keraguan, meskipun dia dengan kecepatan tinggi, dia masih gesit seperti ikan, memotong dan melesat di sekitar dalam hujan api. Meskipun 5 dari mereka dipukul oleh roh pemakan api, sisa orang-orang kudus mampu melewati hujan api. Suyi dan yang lainnya marah, mereka selalu yang melakukan penyergapan, sejak kapan mereka pernah menderita dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Wajah Suyi menunjukkan niat membunuh, dia mendesis, tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan kekuatan, melepaskan aura cahaya yang menusuk, seperti dewa perang. Kecepatannya melonjak lebih cepat, merobek ruang di mana ia terbang, seperti pedang cahaya yang tajam, ia tiba-tiba menebas formasi musuhnya. Musuh-musuh di depannya mundur seperti ombak. Ingin mundur, terlalu naif. Suyi mencibir, tiba-tiba, matanya menjadi gelap, seorang laki-laki yang membawa perisai tiba-tiba berlari melintasi seluruh garis, ke belakang kelompok orang yang mundur. Pada saat yang sama, garis belakang mundur berkontraksi, semakin dekat satu sama lain. Dalam sekejap mata, formasi musuh telah menjadi bentuk kerucut, dan posisi yang paling tajam, adalah pria dengan perisai. Formasi berbentuk kerucut biasanya digunakan untuk penyerangan, dan seniman bela diri di ujung paling tajam dari bentuk kerucut harus menjadi yang terkuat dari formasi,
karena ia adalah satu-satunya yang memegang ujung yang tajam, sehingga formasi bentuk kerucut bisa menerobos garis musuh. Tapi, musuh sebenarnya ada di pertahanan. Suyu segera memahami pikiran lawannya, untuk menempatkan pertahanan terkuat di ujung, secara alami yang akan membentuk area pertahanan berbentuk kipas, melindungi semua orang. Secara teori, itu sangat brilian, selama pertahanan paling depan, orang utama memiliki kekuatan yang cukup, maka mereka hanya bisa mengandalkannya dan melindungi orang lain. Dan, Suyu dapat dengan jelas melihat bahwa kedua belah pihak yang berkontraksi seperti dua orang tetap berada dalam bilah. Begitu dia bergegas masuk dan menyerang, mereka akan mundur keluar dan menyerang mereka. Tapi, kamu ingin memblokir serangan aku. Aku ingin tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri kamu. Suyi mendesak kekuatan sejatinya, aura cahaya menjadi lebih kuat. Dia juga dilatih, Glimmer, tapi keadaan Glimmernya berkali-kali lebih kuat dari Ye Zhaoge. Semua aura cahaya membeku di sekitar tubuhnya, seperti jarum cahaya, mereka sangat menyilaukan, seluruh tubuhnya sudah ditutupi dengan aura cahaya, sampai-sampai tubuhnya tidak bisa dilihat, seperti matahari yang menyilaukan. Glimmer, yang tidak dikenal karena kekuatan tiraninya, di tangan Suyu, sebenarnya mampu melepaskan kekuatan tirani yang tak terkatakan itu. Seperti matahari yang cemerlang. Seperti matahari yang menyengat menerobos langit, di antara cahaya yang menyapu dan menyilaukan dengan cepat, Suyi mengangkat telapak tangan tinggi-tinggi, seperti tuan yang mengangkat pedangnya. Niat pertempuran kuil suci sepenuhnya ditimpa oleh tuduhan kejam dan biadab Suyi, mereka semua mengenal Suyi cukup lama, tapi itu masih pertama kalinya bagi banyak dari mereka untuk bertarung bersamanya. Menyaksikan kemampuannya, mereka merasakan pembuluh darah mereka mengembang. Semangat mereka yang tersiram oleh hujan api sebelumnya dengan cepat didukung kembali. Dan mereka yang telah bertarung bersama Suyi sebelumnya, menjadi semakin terdorong, setiap kali Suyi melepaskan serangan ganasnya, itu adalah kemenangan yang pasti. Serangan Suyi bukan hanya teknik roh, tetapi penggabungan Glimmer, rilis dan kecepatan Flowing Light, metode serangan asli yang dibuat sendiri. Glimmer, dengan sendirinya tidak memiliki banyak kekuatan menyerang, tapi itu masih dianggap sebagai teknik roh perunggu terkuat di grup bela diri terhormat, karena itu bisa membakar kekuatan sejati. Kekuatan sejati yang sedang dibakar akan memiliki kekuatannya yang diperkuat beberapa kali lipat, dan bahkan serangan paling sederhana pun dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Dan Flowing Light adalah teknik roh terbang utama Suyi, itu secepat aliran cahaya, kecepatannya tak tertandingi. Suyi tahu saat latihan, di dalam sana Flowing Light teknik, ada banyak gerakan yang bermanfaat untuk mengumpulkan energi. Menggunakan akumulasi energi yang tersimpan saat menyerang dengan cepat, menggabungkannya dengan Glimmer bisa membuat aura Blade yang memiliki kecepatan tak tertandingi. Ini adalah serangan yang semata-mata miliknya, dan memiliki nama yang sangat kejam. Hukuman Overload. Perisai perak yang tampak sederhana, menghadap tebasan aura cahaya yang tirani dan padat, tampak sangat lemah sampai-sampai orang curiga bahwa selama pilar cahaya menyentuh perisai perak akan dipotong seperti kertas. Bahkan untuk Meng Ta dan yang lainnya di belakang Tang Tian, mereka kewalahan oleh serangan Suyi yang mendekat, semua wajah mereka menjadi jelek. Mereka belum pernah melihat sebelumnya tebasan yang kejam dan ketat, mereka merasa bahwa tebasan akan dapat mengiris seluruh tim mereka menjadi dua. Hati Little Fool bergetar, tetapi melihat Meng Ta dan yang lainnya yang memiliki pandangan ngeri dari sudut matanya, penghinaan dalam hatinya berubah menjadi kemarahan, harta mistis ini, untuk menyerahkannya ke tempat sampah ini, hanya mempermalukan harta karun itu. Dan tidak menghormati leluhur, ini adalah tambang, milikku, milikku. Tang Tian juga melompat kaget dari serangan Suyu, itu cepat. Dia baru saja bergegas ke depan formasi, dan Suyi sudah bergegas ke depan. Dengan kecepatan itu, dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas, tetapi hanya bisa merasakan Ki Tirani menamparnya. Tang Tian tidak dapat memikirkan ide apapun, dan secara naluriah meraih perisai berat berjajar perak. Suyi melambaikan tangannya, tebasan cahaya memunculkan dengungan rendah yang bisa menyebabkan rambut seseorang berdiri, dan menebas perisai perak. Bang! Cahaya menyala tiba-tiba meledak. Riak intens serangan itu seperti badai yang menyapu segalanya. Orang-orang kudus yang berjuang lebih dekat seolah-olah mereka dalam badai yang sangat deras, mereka tidak dapat menstabilkan diri mereka sendiri, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Tang Tian hanya merasakan semburan kekuatan penahan berlimpah yang melonjak keluar dari tubuh perisai, energi kuat hampir membuatnya tergelincir. Pada saat itu, tubuhnya secara naluriah membuat reaksi, menurunkan pinggangnya seperti kilat, menyandarkan perisai di bahunya, dari pegangan dua tangannya yang asli, itu menjadi pelukan dua lengan di perisai, seluruh tubuhnya seperti kekuatan mengerahkan, memegang erat-erat ke perisai. Suara ledakan memekakkan telinga langsung meledak di tubuh perisai, gendang telinga Tang Tian berdengung keras, dia tidak bisa mendengar teriakannya sepenuhnya, dalam situasi hidup dan mati, dia seperti binatang buas yang hampir mati, dengan panik berjuang. Perisai berat berjajar perak bergetar hebat sementara Tang Tian memeluk penjaga lengan perisai di bagian belakang, wajahnya benar-benar terdistorsi. Seluruh tubuh Tang Tian tegang sampai sobek, matanya merah padam, mulutnya mengeluarkan raungan mirip binatang, hei, hei, hei.
Aura cahaya menghilang. Semua orang memandang Tang Tian dengan tak percaya. Dia memeluk perisai seolah-olah dia mabuk, berputar di tempat perlahan. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Su Yi hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Kemampuan destruktif hukuman Tuan, tidak ada yang sejelas itu seperti dia. Jika dikonversi menjadi nilai roh Overload Punishment pasti lebih dari 400 poin. Bahkan senior perak semua memujinya mengenai tekniknya, alasannya bahkan seorang Saint perak pasti tidak dapat memblokir serangan itu. Prestasi pertempurannya juga membuktikan bahwa penilaian senior perak itu benar, hukuman overload tidak pernah diblokir setelah penciptaannya. Sampai hari ini, seseorang memblokirnya. Mata yang digunakan Su Yi untuk melihat Tang Tian, seperti sedang melihat beberapa monster aneh, dan gerakan monster saat ini sangat lucu. Tang Tian tersentak bodoh, pikirannya kosong, seluruh tubuhnya menderita hiperemia, merah sampai-sampai dia tampak seperti udang rebus, dan seolah-olah dia mabuk, dia memegang perisai berat berjajar perak dan berputar dengan pusing. Semuanya terjadi terlalu cepat, sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk berpikir. Orang-orang kudus kuil akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Mereka sepenuhnya yakin bahwa setelah menerima serangan Su Yi, yang seperti pisau panas dan mengiris mentega, formasi musuh akan berada dalam kekacauan dan kekacauan. Mereka mengikuti aura cahaya ke depan formasi dengan darah mereka mendidih, tetapi hanya untuk menyadari, musuh mereka telah memblokirnya. Mereka telah memikirkan segala macam kemungkinan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang melibatkan musuh untuk dapat memblokir. Jadi ketika mereka sampai di depan, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Sebaliknya, Meng Ta dan yang lainnya yang pada awalnya dikejutkan oleh hukuman Overlord Su Yi, setelah menyaksikan Tang Tian melawan serangan yang menakutkan, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka, namun darah mereka mulai mendidih juga, menimbulkan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berdua sama-sama terkejut, tetapi moral kedua belah pihak telah mengambil perubahan kualitatif yang sangat besar. Su Yi memandangi perisai perak di tangan Tang Tian, pola yang sangat halus di permukaan, dan cahaya perak berkelap-kelip di perisai yang tampaknya sederhana. Sebuah nama legendaris muncul di benaknya. Matanya menyusut, matanya melompat dengan panik. Perisai berat berjajar perak. Perisai berat berjajar perak yang legendaris. Dipuji sebagai perisai yang tidak bisa dihancurkan untuk serangan di bawah teknik roh kelas emas, perisai berat berjajar perak. Sial. Bagaimana mereka bisa mendapatkan harta karun seperti itu? Su Yi tiba-tiba memikirkan rentetan serangan sebelumnya, panah segitiga bintang jatuh, dan nama legenda melintas di benaknya, menyebabkan pikirannya bergetar. Segitiga darts berbintang segitiga. Darts berbintang segitiga jauh yang sangat terkenal. Dia ingat kelompok-kelompok panah segitiga yang terlempar keluar dari musuh yang tampaknya biasa. Mustahil. Dia segera mematikan tebakannya sendiri, jika itu hanya perisai berat berjajar perak, daripada itu lebih mungkin. Agar perisai perak berjajar perak dan dart segitiga steri jauh muncul pada saat yang sama, probabilitas semacam itu. Berhenti bercanda. Tatapannya secara sadar menyapu musuh-musuhnya. Pria dengan tombak di tangannya, memiliki bentuk yang aneh, seperti daun kering yang menyelimuti tubuh tombak, itu terlihat sangat jelek. Dari kelihatannya, itu menyerupai Autumn Leaf Spear dari legenda, menyebabkan pikiran Su Yi bergetar. Roh yang berharga pada musuh di sekitar pria dengan tombak itu bahkan lebih aneh, ada cambuk hijau, dengan ekor cambuk hijau. Mengapa aku ingat ada deskripsi dari suatu tempat, sepertinya menyerupai Green Coma Bernisis dari legenda, hati Su Yi bergetar lagi. Dan pada musuh lain, tampaknya ada sesuatu yang berputar di sekujur tubuhnya. Mata Su Yi sangat tajam, dan dia segera menyadari bahwa itu adalah roda gila biru transparan, yang sangat sulit dideteksi. Untuk beberapa alasan, Su Yi memikirkan harta karun terkenal lainnya, roda langit, dan pikirannya bergetar lagi. Su Yi tanpa sadar menyapu lagi. Pikirannya berhenti gemetar, dia benar-benar terpana. Satu demi satu harta yang pernah muncul dalam sejarah, membuat Su Yi tercengang, dan dia akhirnya membuat hati kecilnya tenang. Jika hanya dua bagian, dia berpikir bahwa musuh memiliki keberuntungan. Tetapi ketika harta ini muncul di mana-mana, dia sebenarnya antara tawa dan air mata. Di dunia ini, sebenarnya masih ada sekelompok orang yang masih begitu bersemangat meniru harta karun. Sebenarnya, dia telah bertemu orang-orang seperti itu sebelumnya. Di masa lalu, ada master harta roh yang sangat bersemangat meniru harta karun terkenal. Dari apa yang dia tahu, hanya beberapa ahli yang dapat membuat satu dengan kemiripan 70–80%. Pernah ada pelelangan, yang ternyata merupakan kecelakaan, harta yang dibeli dengan harga tinggi semuanya palsu, dan bahkan penilai veteran berpengalaman dari lelang tidak menyadari. Jika itu orang lain, mereka pasti akan takut dengan pengaturan itu. Meminjam momentum energi, Su Yi sekali lagi menarik kembali untuk menciptakan ruang. Tatapannya mendarat pada pemuda yang memegang perisai. Dia seharusnya Tang Tian, pikir Su Yi. Sebenarnya, sampai sekarang, orang yang paling mengejutkannya adalah Tang Tian. Dia telah mendengar berita tentang Tang Tian, dan tahu bahwa Tang Tian telah memberikan banyak masalah kepada grup marsial terhormat. Tetapi bagi Su Yi, itu bukan apa-apa.
Para orang suci kuil tidak peduli dengan urusan duniawi, karena mereka ditangani oleh kelompok bela diri terhormat. Jika tidak ada masalah sama sekali, mengapa mereka memelihara begitu banyak sampah? Mata Sui mengungkapkan kekaguman. Dikatakan bahwa Tang Tian melatih roh bentuk, tetapi dia tidak berharap tubuh daging Tang Tian juga sangat kuat, untuk bisa menghentikan hukuman Tuan, itu benar-benar tidak terbayangkan. Seluruh tubuh Tang Tian memerah, kulitnya merah seperti udang yang dimasak, dan dia belum pulih dari serangan itu. Pikirannya kosong, hukuman Tuan terlalu sombong, dan jauh dari apa yang saat ini bisa dia ambil. Meskipun dia telah memblokirnya, energi lawan telah meresap ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar tak terkendali, itu adalah tubuhnya melepaskan diri sementara dia tetap kosong dan bergerak di tempat yang sama. Strategi bertarung Su Yi singkat dan gesit, setelah menyerang, ia menggunakan momentum pasukan untuk dengan cepat menjauhkan diri, untuk menghindari memberikan kesempatan untuk setiap serangan diam-diam. Orang-orang kudus lainnya bereaksi lebih lambat darinya, mereka telah berbondong-bondong ke depan, bahkan orang-orang kudus yang terinfeksi dengan Flames Devouring Flames belum menyadari kekuatan api, dan dengan cepat berlari ke depan. Wajah Little Fool berubah, si bodoh dipukuli dengan bodoh, dan hanya bertahan di posisi aslinya. Mengikuti rencana semula, dia harus mundur sementara semua orang bergegas maju dari sisinya, tapi sekarang si bodoh tidak bergerak, itu segera menjadi kelemahan terbesar mereka. Para orang suci dari bait suci semuanya berpengalaman dengan pertempuran. Melihat ekspresi Tang Tian yang hilang, mereka segera memperlakukannya sebagai terobosan. Sial. Little Fool dimarahi dalam benaknya, dia tahu bahwa situasi Tang Tian tidak sehat. Teknik roh lemah apapun sudah cukup untuk membunuh si bodoh. Jika si bodoh mati, dia juga tidak akan selamat. Dalam situasi cemas, mata si kecil bodoh tiba-tiba bersinar dengan aura cahaya iblis. Kedua telapak tangannya menekan udara di depannya, menyebabkan cahaya muncul, berubah menjadi set catur raksasa. Papan catur balok cahaya dengan cepat membentuk bidak catur hitam, di mana kedua tangan Little Fool bergerak cepat bersama mereka. Wosh wosh wosh. Aura pedang berwarna hitam muncul, api gelap void berputar di sekitar mereka, membentuk sesuatu seperti tetesan hujan dan menyegel ruang di depan Tang Tian. Mata Su Yi bersinar, meskipun teknik roh yang digunakan roh formasi Tang Tian dianggap lemah, itu dianggap sebagai objek yang sangat terampil dengan potensi besar, teknik roh yang luar biasa. Tetapi bagi para orang suci perunggu saat ini dari kuil, arus Graceful Sword masih kurang kekuatan membunuh. Setengah dari sains perunggu memiliki teknik roh pertahanan dengan nilai roh lebih dari 100 poin, mereka secara otomatis bergegas ke depan dan membiarkan aura pedang yang bergabung dengan Void Dark Flames untuk menyerang penghalang energi mereka, menyebabkan lapisan riak. Hujan pedang musuh tiba-tiba melaju ke depan. Pada saat yang sama, Meng Ta dan yang lainnya tiba-tiba tersentak seolah-olah mereka bangun dari mimpi. Wosh, mereka bergegas maju seperti air pasang dan membela bagian depan Tang Tian. Mereka bersatu, membentuk seperti pagar dan melindungi Tang Tian yang ada di tengah. Pada saat ini, tidak ada yang punya pemikiran tentang taktik pertempuran, tidak ada yang berpikir tentang apa yang akan terjadi, mereka hanya punya satu pikiran di pikiran mereka. Lindungi sang guru. Bang bang bang. Beberapa yang bergegas maju diserang berat, langsung terbang kembali. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik roh mereka, karena perbedaan antar pihak terlalu besar. Dari mereka, banyak nilai roh mereka hanya sekitar 40-50 poin, dibandingkan dengan Saint Bronze yang memiliki setidaknya 300 poin nilai roh, perbedaan antara kedua belah pihak adalah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Di bawah tabrakan yang intens dan langsung, mereka langsung terluka. Zheng Yu adalah salah satu dari mereka, dia adalah seorang pencari harta karun. Ia berspesialisasi dalam teknik roh tipe mata, ia mahir dalam berlari, tetapi memiliki kemampuan bertarung yang lemah. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, dia adalah orang pertama yang terluka. Orang yang menghadapnya adalah orang suci pertama, dan telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan, menyebabkan teknik roh Zheng Yu menjadi seperti belalang sembah yang memblokir mobil, langsung menghancurkan bentrokan itu. Ketika dia terbang keluar, dia melihat jarak di antara mereka tumbuh, tetapi dia bisa dengan jelas melihat penghinaan dan penghinaan dari musuh. Kekuatan sejati lawan mengamuk di dalam tubuhnya, menghancurkan vitalitasnya dari dalam. Aku benar-benar benci berkelahi. Sangat menyakitkan. Kacamata hitam Cygnus yang dia kenakan tiba-tiba menyala dengan aura cahaya hitam. Medan perang berantakan langsung menjadi sangat jelas dan sederhana, semua kelemahan lawannya menjadi jelas. Waktu tiba-tiba tampak melambat hingga merangkak. Sisa kekuatan sejati yang tersisa di tubuhnya, menentang kekuatan sebenarnya musuh dari menghancurkan lebih jauh, melindungi vitalitasnya. Aku membuat kerugian seperti itu. Dengan susah payah, mulutnya membentuk lengkungan, untuk beberapa alasan, dia memikirkan tumpukan harta yang dikeluarkan Tang Tian, dan kemudian Tang Tian menunjukkan ekspresi kesal, mengatakan, jika aku tahu aku akan membawa lebih banyak. Berpikir tentang bagaimana Tang Tian telah memaksa kacamata hitam Cygnus ke tangannya, dan kegembiraan yang dia rasakan yang hampir membuatnya gemetar. Jadi tidak menjanjikan.
Dia mengejek dirinya dalam benaknya, dia adalah pencari harta karun yang penuh gairah, bagaimana mungkin dia tidak tahu nilai kacamata hitam Cygnus. Dia terbiasa dengan seluruh jalan surga, dan telah melihat semua tebing dan tipuan, orang yang pintar dan berpengalaman di jalan, tetapi pada saat itu, hatinya masih goyah. Tang Tian benar-benar tahu cara menyuap orang. Dia masih bergumam dalam benaknya, memegang kacamata hitam Cygnus dengan erat, itu adalah harta roh terbaik yang pernah dia sentuh, dan merupakan sesuatu yang dia tidak pernah berani pikirkan sepanjang hidupnya, tetapi pada saat itu, dia merasa itu layak untuk menggunakannya. Dia juga berpikir, harta yang sangat bagus, untuk benar-benar memberikannya kepada orang lain, apakah orang itu benar-benar bodoh? Kamu benar-benar berpikir aku akan memberikan hidup aku. Benar-benar naif. Dia ingat saat-saat ketika dia mengejek orang-orang yang menitikkan air mata, karena dia adalah orang yang paling banyak, akan membiarkan hidungnya terasa sakit, dan tidak robek. Dunia, baginya, adalah dunia yang dingin dan kejam, melihat begitu banyak orang, demi harta roh biasa atau kartu teknik roh, melakukan hal-hal curang, berbohong, menipu, memeras, menggunakan segala macam kejahatan. Dia hanya karakter minor dari karakter minor, dan tidak layak disuap. Sungguh orang yang tahu cara menyuap. Zheng Yu terus mengejek dirinya dalam benaknya, dalam penglihatannya yang hitam, ia dapat dengan jelas melihat cacat musuh tanpa keraguan. Baiklah, harta ini cukup untuk membeli hidupku yang dangkal ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, wajah bijaknya menjadi sangat fokus, murid-muridnya dipenuhi dengan tekad, dia melepaskan semua kekuatan sejatinya, yang melonjak ke dalam domain rohnya. Dia bahkan punya waktu untuk diam dan berpikir. Sesama yang naif, mati benar-benar disayangkan. Di belakang punggung musuh, Flower Devouring Flame melayang dengan tenang di udara, seolah-olah itu adalah buah ceri yang jatuh yang diterbangkan, itu dengan diam-diam melayang di sekitar. Itu melengkung sempurna, dan dengan tenang mendarat di punggung Fish Saint. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Saint Fish berbalik tiba-tiba dan melepaskan tinju. Bang, kekuatan sejati yang kuat muncul, wajahnya berubah saat dia menyadari, dia tidak menabrak apapun. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di bahu kirinya. Dia membalikkan kepalanya, untuk melihat kepalan seukuran kepalan api melompat di bahunya, yang dengan cepat tenggelam ke dalam tubuhnya. Fish Saint terlihat terkejut, dia menghasut kekuatan sejatinya, ingin menghancurkan api, tetapi terlepas dari bagaimana dia memanfaatkan kekuatan sejatinya, api terus membakar ke bawah perlahan. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi panik. Wajahnya yang menyeramkan menoleh untuk melihat sosok rapuh yang jauh yang sudah pingsan. Wajah kurus itu memiliki ekspresi puas yang tak terlukiskan, jatuh ke tanah tanpa kendali. Wajah Sui berubah muram saat dia menyaksikan pertarungan. Jika kamu berpikir bahwa kesuksesan Tang Tian dalam memblokir hukuman tuannya sudah cukup untuk membuatnya terkejut, pertempuran putus asa di depan benar-benar mengejutkannya. Tang Tian yang telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung tidak diragukan lagi adalah target yang paling layak, dan untuk para orang suci dari kuil yang kaya dengan pengalaman bertarung, jika mereka bahkan tidak dapat melihat itu, maka itu akan terlalu tidak profesional. Form Spirit Tang Tian tidak dapat menghentikan mereka, dalam pertukaran pertempuran jarak dekat yang pendek dan hasil dari pertempuran, Su Yi pikir mereka sudah menang. Sekelompok orang suci independen dengan nilai roh rata-rata 100 poin, dalam pertukaran pertempuran jarak dekat, untuk bertemu dengan Saint perunggu dari kuil, bahkan yang terlemah yang setidaknya memiliki 300 poin nilai roh, Su Yi tidak bisa memikirkan apapun cara musuh bisa membalikkan pertempuran. Menurut apa yang dia harapkan, dalam tabrakan singkat, semua musuh menderita kekalahan telak, beberapa dari mereka langsung terbang keluar. Tapi adegan selanjutnya mengejutkan Su Yi. Meskipun mereka semua telah terbang keluar, semua orang suci yang mandiri mengabaikan segala sesuatu yang lain dan melepaskan semua harta roh mereka, teknik roh, menunjukkan semua yang mereka miliki. Su Yi tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Apakah mereka orang suci yang benar-benar mandiri? Bukankah para suci independen dipuji sebagai pengecut dan lemah? Dengan tekad yang tegas, itu membuat Su Yi berpikir bahwa dia telah bertemu beberapa penjaga elit dari beberapa konstelasi. Dan pada saat yang sama, orang-orang kudus yang terinfeksi dengan Spirit Devouring Flames akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah, api sebenarnya melahap wilayah roh mereka. Api pemakan roh. Ya Tuhan, itu adalah roh pemakan roh, tolong aku. Cepat selamatkan aku. Petik 2. Mereka adalah golongan darah Spirit Devouring. Tangisan panik datang dari para orang suci kuil yang kuat, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Api yang tampak rata-rata telah memasuki tubuh mereka, dan pergi ke kondisi mengamuk saat mereka mulai melahap wilayah roh. Golongan darah Spirit Devouring. Mendengar 4 kata itu, wajah Su Yi segera berubah. Bagi kuil, kelompok darah pemakan roh itu jelas tabu, Su Yi tahu bahwa karena keempat kata itu, kuil telah membayar harga yang sangat tinggi. Kelompok darah Spirit Devouring sebenarnya telah dihidupkan kembali. Su Yi merasakan pilek turun di punggungnya, tatapan yang dia berikan pada Tang Tian dan yang lainnya, langsung sangat dingin. Kalian semua bisa pergi dan mati. Dia mengaktifkan glimmer lagi,
kekuatan sejati dalam tubuhnya membakar, sosoknya tiba-tiba menghilang dari langit. Hampir pada saat yang sama, dia muncul tepat di depan Tang Tian, melambaikan tangannya tinggi-tinggi, menutupi tangannya dengan cahaya yang pekat, itu menjadi seperti pisau cahaya yang mematikan. Si kecil bodoh bersembunyi di belakang Tang Tian, dan matanya tiba-tiba tampak bersinar dengan aura cahaya yang pekat. Kamu akhirnya pindah. Wajah kecil si bodoh berubah dingin, ekspresinya menjadi sangat serius, semua 10 jarinya mulai bergerak. Qian Hui, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan kamu. Petik 2. Di puncak gunung duduk dua siluet, seorang anak lelaki menatap seorang gadis kecil, ia berteriak. Janjinya terbang bersama angin, ke kejauhan. Ibu, Little Tian telah menjadi kuat, bisakah kamu melihat aku? Di bawah bintang-bintang, anak muda itu menangis ketika dia bergumam pelan. Senior Ghost Claw, aku pasti akan membawa warisanmu ke tingkat yang sangat tinggi. Melihat sosok bengkok yang dingin dan lemah, anak muda itu mengepalkan tangannya dengan erat. Kenangan tak terhitung melintas, banyak wajah melesat melewati, sumpah yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Telinga Tang Tian berdengung, seolah-olah dia tidak bisa mendengar apa-apa. Adegan di depan matanya adalah dataran putih, dia tidak bisa melihat apapun. Seluruh tubuhnya memanas, darah mengalir dari dagingnya, seolah-olah dia terjebak dalam nyala api, dia tidak memiliki indera perasaan lain, dan bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jari di tangannya. Apakah aku kehilangan? Aku mati. Aku akan mati di sini. Tidak. Aku tidak ingin mati di sini. Aku belum pernah bertemu Qian Hui, aku belum mewujudkan impian aku belum menyelesaikan janji aku belum menyelesaikan banyak teka-teki, aku masih memiliki banyak kecurigaan di hati aku, gairah yang membara dan rasa ingin tahu di hati aku tentang dunia yang tidak bisa padam. Aku tidak ingin mati di sini. Butuh begitu banyak untuk sampai ke sini. Itu sangat sulit. Aku telah sangat menderita, menanggung semua ejekan dan godaan, berkeringat di bawah terik matahari, aku bertanya-tanya berapa banyak galon keringat yang telah aku lepaskan, aku telah melalui asap dan menginjak bara api, dipukuli hitam dan biru, tetapi berhasil datang ke sini. Ada banyak orang yang setia kepada aku, begitu banyak orang yang mengabaikan hidup mereka untuk berjuang di sisiku, begitu banyak orang yang menghormati aku yang menyerahkan hidup dan masa depan mereka kepada aku. Matahari tidak pernah meninggalkan aku, harapan tidak pernah meninggalkan aku telah menemukan begitu banyak keindahan, yang telah menemani aku sampai hari ini. Butuh begitu banyak untuk sampai ke sini, bagaimana aku bisa menyerah? Bagaimana aku bisa mati di sini? Bagaimana bisa aku? Kamu mengatakannya sendiri, kamu akan menemukan Qian Hui. Kamu mengatakan itu sebelumnya, kamu akan bertarung bersama mereka semua. Kamu mengatakan itu sebelumnya, kamu ingin mengalahkan rasi bintang besar itu. Kamu mengatakannya sendiri, kamu adalah anak muda yang seperti dewa. Setiap otot di tubuh Tang Tian bergetar, tubuhnya yang mendidih, dengan darahnya yang membara, bunyi dentuman di telinganya, semuanya belok histeris dan gila di hatinya sendiri. Tang Tian, kamu mengatakannya sebelumnya. Ini semua kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya. Sudahkah kamu lupa? Apakah kamu mundur? Apakah kamu seorang pengecut? Apakah kamu depresi? Apakah kamu menyerah? Darah yang mengalir di pembuluh darah dan pembuluh darahnya seperti lava memuntahkan gunung berapi, mereka dengan panik melonjak ke sumsum tulangnya, otot-ototnya, kulitnya, kekuatan yang membuatnya gemetar, menusuk setiap perasaan yang dimilikinya, menyebabkan perasaannya. Tubuh menggigil tak terkendali. Tidak, itu bergetar. Seperti itu berasal dari jurang inti bumi, itu adalah penyeduhan energi yang menakutkan. Pada pertempuran di luar, itu mencapai klimaks. Su Yi yang muncul tepat di depan Tang Tian, memotong telapak tangannya. Tiba-tiba, jaring cahaya yang menyerupai papan catur tiba-tiba muncul dan menghalangi bagian depan Tang Tian. Graceful Sword. Ekspresi menghina melintas di wajah Su Yi, hanya perjuangan terakhir, pikirnya, dia sudah menyaksikan Graceful Sword mungkin, nilai rohnya pasti tidak melebihi 100 poin, hal seperti itu, bagaimana mungkin ia memblokir serangannya. Su Yi tidak punya niat untuk mengubah langkahnya, tebasannya benar-benar mengenai jaring cahaya, Little Fool mengerang, seolah-olah dia dipukul, dan terbang keluar. Seperti yang telah diantisipasi Su Yi, jaring catur cahaya hancur, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa api transparan yang tak terhitung jumlahnya akan benar-benar keluar dari jaring cahaya yang pecah, mengalir ke arahnya. Tidak dapat bertahan, Su Yi terpukul. Api melahap roh. Ini adalah teknik pembunuhan Little Fool sejati, dari awal pertempuran hingga sekarang, Little Fool selalu memfermentasi api. Flames Devouring Flames-nya memiliki pelanggaran terkuat dari semua orang, dan satu-satunya teknik membunuh yang bisa mengancam Su Yi, jadi terlepas dari betapa putus asa Meng Ta dan yang lainnya bertarung, dia mengendalikan diri dari menggunakannya. Dia sedang menunggu Su Yi. The Spirit Devouring Flames dengan nilai roh 260 poin, melingkari lengan kanan Su Yi, bahkan dengan glimmer, ia tidak dapat menghentikan Flames Devouring Flames. Api transparan menyelimuti seluruh lengan Su Yi, itu sangat aneh seperti merkuri, tenggelam ke dalam lengannya.
Wajah Suyi menjadi seputih kertas, dengan tatapan tegas di matanya, ia segera mengangkat telapak tangan kirinya, dan menebas lengan kanannya sendiri. Ah! Petik 2. Ratapan meriah memenuhi seluruh medan perang. Sosok Suyi melintas dan menghilang dari jaring cahaya, lengan kanannya masih ada di sana, tiba-tiba, api menyembur keluar dari lengannya, dalam sekejap mata ia melingkupi seluruh lengan dan membakarnya menjadi abu setelah beberapa detik. Suyi muncul sekitar 30 meter jauhnya, lengan kanannya hilang, dengan luka menganga di bahu kanannya. Darah terus bocor, menodai sebagian pakaiannya merah. Wajah Suyi pucat pasi, dia menatap Littleful dengan matanya yang seperti binatang buas. Roh pemakan roh yang menelan lengannya melayang pelan di udara. Sosok Littleful agak transparan, wajahnya yang pucat menatap Suyi, whoosh, sebuah payung muncul di tangannya. Keadaan energinya saat ini yang tersisa di tubuhnya tidak dapat mengaktifkan Flames Devouring Spirit. Suyi mengungkapkan tawa menyeramkan, bagus. Sangat bagus, roh-roh benar-benar menghancurkan lenganku. Petik 2. Wajah tampannya muncul seperti orang gila dengan tampang menyeramkan. Dia mengangkat telapak tangan kirinya. Pergi dan mati. Telapak tangan kirinya dengan panik menebas, aura pisau yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke Littleful. Littleful terlintas, aura bila menyapu tubuhnya, yang lain sudah terbang di depannya. Dia mengepalkan giginya dan menggunakan payung untuk menghalangi. Bang! Di bawah kekuatan yang kuat, payung Yaya segera pecah, Littleful terlempar ke langit. Tawa menyeramkan Suyi sangat jelas. Dia mengangkat telapak tangan kirinya yang mempesona dengan aura cahaya. Apakah aku akan mati di sini? Littleful berpikir tanpa daya, saat ini dia sudah hampir dihancurkan. Mati. Suyi menebas dengan keras, aura bila bersiul tanpa kendali ke Littleful. Yaya. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di depan aura Blade. Si kecil bodoh tercengang, itu. Yaya. Wajah Yaya yang menggemaskan dan Paj memiliki ketakutan yang samar-samar di dalamnya, tetapi tinju kecilnya tiba-tiba menyerap aura cahaya, menelan tinju baja ringan. Tidak, si bodoh kecil berteriak ketakutan. Di bawah wajah Glimmer yang memiliki nilai roh lebih dari 200 poin, menelan Light Steel Fist selemah kertas, yang bahkan tidak bisa menyerap sedetik sebelum dihancurkan. Semua aura cahaya, memasuki tubuh Yaya. Wajah gemuk Yaya tiba-tiba berubah bentuk, membuka mata besarnya yang dipenuhi rasa takut, jarum menyilaukan seperti aura cahaya, menembus kulitnya, mengerikan sekali menghebohkan. Ledakan. Suara guntur keluar, Yaya menghilang dari penglihatan mob kecil. Kekuatan mengerikan telah menghancurkan bahkan sisa-sisa, seperti meriam yang keras menghancurkan tanah, hanya menyisakan lubang kecil. Tidak. Littleful melihat posisi kosong di mana Yaya hanya berdiri, seolah-olah rohnya hilang, ingatan yang tak terhitung membanjiri matanya. Roh bela diri manusia kecil yang terpana melayang di udara, ketika tiba-tiba suara, Yi Yaya, keluar dari belakang Tang Tian, Bat Spirit General yang lincah dan lincah melompat keluar, setelah melihat roh bela diri manusia yang kecil, ia terkejut. Keduanya saling memandang dengan linglung. Yi. Mata Yaya menyala dengan cahaya aneh, tiba-tiba ia mencari-cari di tubuhnya dan mengambil batu bintang, dan menyerahkannya kepada roh bela diri manusia kecil yang terpana. Ini adalah pertama kalinya roh bela diri manusia yang kecil dan bingung itu merasakan gejolak di dalam hatinya, dia menerima bintang roh dan mengunyahnya. Setelah itu dia mengeluarkan kartu roh dan menyerahkannya kepada Yaya, yang diterima Yaya dengan senang hati dan mulai memakannya. Yaya dengan penuh semangat bermain di drum. Roh bela diri manusia kecil itu dalam keadaan linglung, tetapi perlahan-lahan tumbuh pikirannya, lingkaran cahaya mengelilinginya, terus berputar, dengan cara ini, aku bisa mengejarnya. Ketika Yaya menjadi lebih bahagia dan lebih bersemangat, itu akan memukul drum lebih keras. The Little Human Martial Spirit dipengaruhi oleh Yaya, dan mulai terbang di sekitar Yaya, lebih cepat dan lebih cepat. Sangat senang. Apakah ini kebahagiaan? The Little Human Martial Spirit akhirnya mengerti. Yaya mengusap kepalanya, mengajarinya energi spiral dengan rasa sakit. Yaya bermain dengannya. Aku benar-benar bahagia. Sampai dia mengambil alih tubuh manusia kecil, semuanya berubah. Yaya akan berlari setiap hari untuk menjaganya, Yaya, terus-menerus dan mengganggunya, setiap hari mengeluarkan batu bintang dari pantatnya dan memberikannya kepadanya, Yaya, lagi dan lagi, hanya ketika dia makan batu bintang akan Yaya tersenyum. Dia selalu merasa itu menjengkelkan, tetapi dia tidak berdaya melawannya, dia hanya memakan batu karang bintang sehingga Yaya tidak akan mengganggunya. Kenapa aku merasa sangat buruk? Itu hanya arwah jenderal, tidak berharga apa-apa, dan tidak ada gunanya. Aku adalah roh yang mulia, dan aku harus menangani Jenderal Kuncup ini setiap hari, itu sangat menjengkelkan. Untuk berteman dengan Jenderal Roh Kuncup ini adalah lelucon. Tetapi, mengapa aku merasa sangat buruk? Wajah ketakutan Yaya muncul di matanya tiba-tiba, namun itu mengangkat tinjunya menuju aura Glimmer Blade, pasti merasa takut. Si bodoh memandang Suyi tanpa ekspresi, dia ingin membunuh pria itu. Siapa yang takut mati? Tiba-tiba,
dia punya perasaan, dia menoleh saat dia melihat mata Tang Tian yang meledak dengan cahaya. Heh, kamu tidak senang bukan? Heh, kamu juga punya tekad untuk hidup kan? Little Fool memalingkan wajahnya untuk melihat Su Yi, tubuhnya, tiba-tiba menghilang dari udara. Di dunia yang booming, bergetar dan mendidih, Tang Tian menginterogasi dirinya sendiri tanpa henti. Sudahkah kamu lupa? Apakah kamu mundur? Apakah kamu seorang pengecut? Apakah kamu depresi? Apakah kamu menyerah? Tidak. Dia berteriak dengan panik, mengabaikan semua yang lain. Hati anak muda itu meledak. Aku tidak lupa. Aku pasti tidak akan mundur. Aku jelas bukan pengecut. Aku jelas tidak depresi. Aku akan, pastinya, tidak menyerah. Dia menggunakan napas terbesarnya, untuk berteriak setiap kata untuk didengarnya sendiri. Pa. Di dalam tubuhnya, sesuatu tampak terbuka. Pa. Suara ledakan terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya tanpa henti, seperti kacang goreng, tubuhnya terus bergetar. Setiap suara ledakan akan membuat tubuh Tang Tian membengkak, seolah-olah sesuatu di dalam tubuhnya ingin meledak. Suara ledakan merobek telinga membuat Tang Tian terlihat seperti air mendidih, ketika gelembung yang tak berujung keluar dan menghilang. Little Fool muncul di depan Tang Tian, dia menatapnya dengan ekspresi yang rumit, dengan suara yang begitu lembut, lebih lembut dari bisikan. Ketika dia bergumam, kamu benar-benar bisa berjalan ke langkahnya, itu benar-benar mengejutkan, seberapa kuat keterikatan kamu pada kemenangan. Bahkan dalam situasi ini, kamu tidak mau menyerah. Petik 2. Kunci telah dilonggarkan, itu mengejutkan. Karena seperti itu, maka dia mengangkat jarinya, dan menunjuk titik di antara alis Tang Tian. Aku akan membantumu sekali ini, untuk Yaya. Ujung jari si bodoh tumbuh dengan aura cahaya yang mempesona yang memasuki tempat di antara alis Tang Tian. Tubuh si bodoh menjadi lebih redup, ketika ia memasuki tubuh Tang Tian dan menghilang. Ketika aura cahaya memasuki Tang Tian, tubuh Tang Tian tiba-tiba menjadi tenang. Suara ledakan merobek telinga menghilang.